Selamat pagi semua. Hari ini kita melanjutkan dengan kita membicarakan tentang 10 perintah Allah dan etika Kristen, gitu ya. Nah, sebelum saya memulai, saya mau nunjukkan ini nih. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah tahu gitu ya gereja GKI, ada satu GKI itu yang cabangnya itu GKI Wonosobo. Nah, gereja ini itu gereja yang sangat menarik. Karena apa? Karena yang membangun itu konon ya, ini konon katanya gereja segede ini yang bangun itu bukan ibaratnya itu bukan orang yang PhD, bukan orang yang hebat, bukan orang yang luar biasa, bukan profesor teologi atau apa gitu. Dia seorang yang biasa. Dia seorang yang sangat biasa, seorang Kristen yang sangat sederhana gitu. Dan dia bilang, "Aku itu cuma tahu 10 perintah Allah." Jadi dia ngomong, dia cuma tahu 10 perintah Allah. Kemudian dia pengen membuat satu komunitas untuk yaitu sama-sama belajar tentang Tuhan lebih dalam lagi. Dari hal yang simpel itu, dari satu kelompok yang kecil, lama-lama berkembang pada akhirnya jadi gereja. Itu 10 hukum Allah, gitu ya. Dia nggak hafal apapun, nggak bisa hafal Alkitab, tapi dia hafal satu itu doang, 10 hukum Allah. Nah, mungkin ini membuat kita berpikir gitu ya, apakah ini berarti tandanya, oh kita harus hidup di bawah hukum gitu. Agamanya makin ketat, gerejanya makin sukses. Enggak juga. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Bukan problemnya itu di, oh kita harus punya hukum sejentrek, barusan gereja itu sukses atau enggak. Sama sekali bukan itu. Tapi gini, ketika kita menjadi seorang Kristen, orang itu enggak lihat, apa ya istilahnya, orang itu enggak melihat, wow seberapa hebatnya kita berdebat dengan mereka, atau seberapa wow-nya kita, tapi dilihat apa? Dilihat komitmen kita. Dilihat perubahan hidup kita sebagai seorang percaya gitu. Nah, komitmen kita itu kita bisa tunjukkan ketika apa? Ya ketika kita menaati hukum-hukum Tuhan kan? Nah itu loh, hidup di dalam komitmen. Kalau misalnya satu gereja itu wah menggembar-gemborkan doktrin gitu kan ya. Wah, terus habis itu suka ngecam, "Oh, gereja ini salah, gereja itu salah, ini gereja sesat, ini hamba Tuhan, nabi palsu atau apapun itu. Tapi hidupnya tidak di dalam komitmen, hidupnya tidak menghidupi kasih, hidupnya nggak ada satu ketaatan pada Tuhan. Jangan harap bisa berubah. Tuhan Yesus sendiri bilang apa? Kamu lihat, jangan dari, kamu lihat pohon itu dari apa? Dari buahnya. Dari buahnya. Ini udah terbukti. Dari kapan? Dari sejak zaman gereja mula-mula. Para martir. Mereka bukan orang yang sederhana. Ya kan? Mereka orang-orang yang sederhana. Paulus bilang, "Kamu waktu dipanggil kamu bukan orang pintar, kamu bukan orang yang berhikmat, kamu tuh kalau di mata dunia orang-orang bodoh," gitu. Tapi kekristenan itu bisa menyebar segitunya, ya karena itu. Karena komitmen mereka, bahkan kalau kasusnya mereka, mereka sampai bahkan mati untuk itu. Mereka mati martir. Nah, kita mungkin lebih lebih, mmm, lebih beruntung gitu ya, kita bisa menikmati kenyamanan tanpa perlu mati gitu, kalau misalnya pergi ke gereja atau apa, kayak gitu. Tapi tetap kita harus menunjukkan komitmen kita. Dengan apa? Minimal adalah dengan kita mentaati hukum-hukum Tuhan. Nah, tapi mungkin di sini ada yang berpikir, "Loh, tapi hukum itu kan urusan PL ya kan, itu perjanjian lama. Kalau PB mah nggak ada hukum-hukuman. Kalau perjanjian baru dan kita ini hidup di zaman anugerah, kita ini hidup itu nggak usah ada hukum. Kita anugerah aja. Pokoknya segala sesuatu ada anugerah, anugerah." Loh, gini, pemikiran seperti ini problemnya adalah apa? Problemnya adalah kita terlalu memisahkan, kita terlalu menceraikan hukum dan anugerah. Menceraikan hukum dan anugerah. Saya tanya buat Anda di sini yang papa mama, kalau misalnya Anda bikin hukum di rumah, gitu ya, hukumnya kayak gini, nggak boleh, katakanlah ya misalnya, sehari cuman boleh makan es krim 1 gelas misalnya. Misalnya seperti itu. Nah, hukum itu apakah untuk mengekang anak-anak Anda, atau hukum itu diberikan karena Anda care sama anak Anda, supaya, oh misalnya ya, supaya nggak apa, giginya nggak bolong, yang mana? Supaya nanti nggak masuk angin, yang mana? Tentu saja yang pertama, tentu saja supaya karena itu kepedulian Anda kan, karena itu kasih sayang, kayak gitu. Nah itu, hukum pun sebenarnya adalah anugerah, hukum dari Tuhan tidak menjadi anugerah ketika kapan? Ketika disalahgunakan, ketika membuat orang itu terkekang, ketika di-abuse, seperti misalnya contohnya waktu zamannya Tuhan Yesus oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi sebenarnya hukum itu baik. Diberikan itu bukan untuk, oh kalau misalnya kita melanggar itu maka seolah-olah itu kayak Tuhan kekurangan sesuatu. Enggak, Tuhan itu Allah.
ya kan? Dia nggak bakalan kekurangan apapun, gitu. Tuhan itu semata-mata ngasih itu buat apa? Buat kebaikan kita sendiri. Nah, ini perlu kita pahami dulu. Melanggar hukum Tuhan, berdosa, ya, itu bukan seolah-olah kayak oh kita menciderai Tuhan. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Bukan seolah-olah kalau kita melanggar itu Tuhan yang rugi. Yang rugi kita sendiri. Yang rugi kita sendiri. Nah, Tuhan, ya kan, kita tahu lah, Tuhan itu Bapak kita. Bapak kita. Dan kalau misalnya dia lihat kita rugi juga, tersakiti juga oleh karena kebodohan kita, apalagi. Nah, itu tentu akan menyakiti hati Tuhan juga. Tapi bukan sekali lagi ya, bukan dalam artian Tuhannya yang kekurangan. Ini sangat penting untuk dipahami karena saya tuh pernah em, di satu CG lah ya, di satu CG di gereja saya itu ada satu teman yang bertanya seperti ini, loh Tuhan itu suruh kita tuh eh, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap ragamu, kekuatanmu, bla 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 bla. Lalu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Katakanlah kalau kita itu ngitung dosanya itu gimana? Apakah dihitung dosanya itu per detik kita lupa untuk mengasihi Tuhan atau ada kita melakukan hal tertentu? Nah, itu pertanyaan yang sulit ya. Tapi gini loh, kita itu jangan melihat dosa itu seolah-olah kayak oh Tuhan itu ngitungin gitu kan istilahnya kayak orang pakai counter itu yang dihitungin setiap detik apa gitu, berapa kali menciderai Tuhan atau apa bukan. Semua peraturan itu diberikan buat apa? Demi kebaikan kita, demi kebaikan kita, gitu ya. Nah, jadi Tuhan memberikan hukum karena Tuhan tahu bahwa tanpa hukum itu nggak peduli seberapa pun hebatnya pengendalian diri kita akan cepat kembali ke hawa nafsu. Makanya Tuhan Yesus kalau bawain apa namanya itu waktu itu ngajar doa Bapa kami kan ada kan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena Tuhan tahu kalau misalnya kita jatuh dalam pencobaan Pak pasti buyar. Pasti gagal semua, pasti kita jatuh ya kan. Loh, tapi Tuhan Yesus sendiri kan malah pergi ke padang gurun buat dicobai. Ya nggak apa-apa kan kalau kita dicobai. Loh, ya itu kan Tuhan Yesus. Ya kan? Tuhan Yesus bisa ngajarkan kita doa. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan karena Tuhan Yesus tahu seberapa sulitnya. Makanya Tuhan Yesus bilang, udahlah kamu doa aja, jangan minta dibawa dalam pencobaan, nah, kamu mah bakalan jatuh. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Karena tanpa, kalau, maaf, kalau di dalam pencobaan, kita itu sangat mudah untuk jatuh. Dan kalau nggak ada hukum, tambah gampang lagi jatuh. Yaitu kayak makan es krim gitu ya. Makan es krim itu pencobaan buat anak siapapun. Saya sampai sekarang masih suka makan es krim, ya kan? Tapi kalau misalnya benar-benar nggak ada hukum, seorang anak yang nggak punya pengendalian diri, dia nggak tahu benar salah mana, yang mana yang benar mana yang salah. Dia ada es krim, ya dia nggak nyadar bahwa itu nggak baik buat kesehatannya pasti makan, karena itu apa temptationnya godaannya terlalu besar. Makanya ada hukum. Nah itu loh, seperti itu makna dari hukum, ya kan? Dan yang paling penting juga, yang paling penting, jangan pernah kita itu mengira bahwa oh PL itu diberi, maaf, hukum itu diberikan cuma di PL, di Perjanjian Baru nggak ada hukum. Tuhan Yesus buang itu semua. Loh jangan salah, Tuhan Yesus nggak pernah membuang hukum. Tuhan Yesus sendiri bilang, aku datang bukan buat meniadakan hukum Taurat, ya kan? Tapi untuk menggenapi. Nah kalau kita baca di Injil, Injil kalau kita lihat ya, kitab-kitab Perjanjian Lama dimulai dengan apa? Dimulai dengan Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan kan? 5 itu, 5 kitab Musa. Itu kita bilangnya hukum, ya kan? Nah, di Injil, maaf di Perjanjian Baru kita lihat paralelnya Injil 4, ya kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu memberikan apa? Memberikan hukum juga. Contohnya, ketika Tuhan Yesus memberikan hukum, memberikan khotbah di bukit, itu pun hukum. Malah kalau kita bilang, sebenarnya hukum di dalam khotbah di bukit itu lebih, bukan lebih berat, tapi lebih jelas lagi, lebih clear. Misalnya Tuhan Yesus bilang, ya kan, memang ada tertulis jangan berzina, tapi kamu lihat matamu meleng sedikit lihat cewek yang bukan punyamu, ya kamu berzina. Nah itu juga, itu kan hukum juga, gitu. Jadi hukum itu diberikan dari Tuhan, mau PL mau PB sepanjang zaman. Sebagai apa? Sebagai anugerah, supaya kita tidak gampang-gampangnya menjatuhkan diri dalam pencobaan. Jadi kira-kira seperti ya, hukum itu sesuatu yang baik. Hukum itu sesuatu yang baik. Nah, kemudian kita mungkin tanya, loh, tapi hukum di PL sama hukum di PB itu beda. PL itu isinya itu larangan, ya kan?
oh jangan kamu apa misalnya, jangan ini, jangan itu, jangan pakai baju yang dari 2 bahan atau jangan makan yang tidak kosher lah atau sebagainya. Kalau PB kan bentuknya perintah gitu kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap bla 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 bla. Kayak gitu. Bukan. Jadi sama sekali bukan seperti itu cara kita melihatnya, ya. Sekarang pertanyaannya kayak gini. Kalau Anda ngasih peraturan ke anak-anak Anda, kayak tadi misalnya kita contoh es krim ya. Kalau misalnya anak Anda masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, peraturannya kasihnya seperti apa? Nak, kamu jaga kesehatan ya. Atau yang kedua, jangan makan es krim. Jangan makan coklat banyak-banyak. Jangan makan cake banyak-banyak. Jangan makan beating banyak-banyak. Jangan makan ini itu banyak-banyak. Yang mana? Pasti yang kedua kan. Kenapa? Karena anak-anak itu masih pertumbuhannya itu masih belum cukup tinggi gitu. Jadi dia masih belum memikirkan konsep tentang oh jaga kesehatan. Dan itu peraturan yang terlalu abstrak gitu. Nah, sementara kalau udah dewasa barusan dia udah punya kesadaran barusan kita bisa ngomong dengan simple jangan jaga kesehatan ya. Udah, setelah itu dia bisa mikir sendiri. Oh ya, berarti aku mesti makan banyak sayur. Oh ya, aku berarti nggak boleh makan apa cake banyak-banyak, nggak boleh makan es krim banyak-banyak. Nah, seperti itu. Nah, itu bedanya PL dan PP. Jadi kenapa di PL itu jangan ini, jangan itu, apa-apa. Itu ibaratnya karena dalam sepanjang sejarah umat Allah, ya, sepanjang sejarah umat Allah, waktu di PL itu mereka masih, hitungannya itu masih, eh, ibaratnya masih anak-anak. Seperti itulah. Nah, di PP itu umat Allah itu sudah lebih dewasa. Saya bukan bilang maksudnya orang-orang di PL lebih bodoh dari kita gitu ya, lebih tidak dewasa pada kita bukan. Tapi kalau kita lihat sepanjang sejarah keseluruhannya, ya lebih yang simple itu hukum-hukum yang simple jangan ini, jangan itu, bla 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 itu diberikan di Perjanjian Lama yang langsung kelihatan gamblang. Nah, di Perjanjian Baru barusan keluarlah hukum-hukum yang lebih apa? Lebih abstrak. Apapun yang kamu perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya kan? Oh, itu kan abstrak. Gitu. Maksudnya apa? Nah, tapi kalau kita udah mengerti yang sebelumnya, yang simpel itu, yang ini kita ngerti. Oh ya, sama seperti tadi itu. Kenapa sih kok kita nggak boleh makan es krim? Oh, karena itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, itu loh. Nah, itu. Seperti itu ya. Kira-kira penjelasannya. Dan kita juga bisa berpikir kayak gini. Satu, memang PL memang lebih banyak perintah yang jangan. Tapi juga sebenarnya kayak gini, kalau kita melihat, hari ini kita akan bahas 10 hukum. Sebenarnya kesalahan terbesar orang ketika membaca 10 hukum adalah kita baca itu secara letterlek. Kita ngelihat, oh jangan membuat bagimu misalnya patung gitu ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan bunuh, jangan berzina, jangan whatever, whatever, whatever. Kita baca secara letterlek artinya jangan, 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 jangan. Jadi kita waktu berdosa waktu kapan? Yaitu waktu bunuhin orang, waktu berzina sama orang, waktu eh, mencuri dari orang. Sehingga kita orang Kristen, ketika kita itu melihat 10 hukum itu bacanya terlalu simpel gitu ya, cuman jangan-jangannya doang. Kita merasa kita orang Kristen yang baik. Loh, aku nggak pernah bunuh. Loh, aku nggak pernah berzina, aku nggak pernah selingkuh sama orang. Loh ya, tapi orang yang bukan Kristen juga bisa kalau ngelakuin itu. Jadi ketika kita baca 10 hukum, memang ketika kita masih seorang Kristen yang mungkin masih kecil itu ya, masih belum dewasa, masih Kristen yang baru, masih anak-anak, baby Christian. Ya memang kita membacanya simple. Tapi seiring berjalannya waktu, pembacaan kita terhadap 10 hukum itu pun harus berubah, harus berubah. Gitu ya. Hmm, ini misalnya. Jadi kita melihat hukum Allah itu bukan cuman jangan-jangan-jangannya doang, tapi kita melihat spirit dari hukum itu. Apa sih yang pengen dicapai? Apa spirit dari 10 hukum Allah? Nah, cara melihat spirit itu adalah gimana? 10 hukum itu tadi kan jangan-jangan-jangan. Sifatnya kan prohibitif, ya kan? Yaitu sama kayak jangan makan es krim, jangan makan apa, ini. Itu dibalik. Dijadikan kalimat mandatori, bukan prohibitif, ya. Bukan jangan menjadi apa berarti kita harus ngapain. Ya itu contohnya tadi. Jangan makan es krim banyak-banyak. Kalau diubah mandatorinya berarti apa? Ya harus jaga kesehatan. Misalnya, ya kan? Jangan taruh barangmu sembarangan. Kalau dibalik artinya apa? Jagalah kerapian. Ya kan? Nah, sama juga. 10 hukum kita yang tadi itu yang prohibitif itu kita balik menjadi mandatori untuk kita tahu spirit dari hukum itu apa. Karena jangan sampai kita itu
cuman sekedar seperti orang Farisi. Kita melakukan hukum-hukum Allah, tapi kita sebenarnya nggak ngerti spiritnya apa. Nah, jadi kita lihat 10 hukum Allah. Ini yang paling basic. Kita lihat spirit dari hukum Allah itu apa. Kalau kita udah ngerti spiritnya, barusan kita bisa tahu caranya menerapkan hukum-hukum Allah ini di zaman manapun. Gitu ya. Mau zaman sekarang, mau nanti 10 tahun lagi, mau 10-20 tahun lagi, mau nanti kita udah tua, kita ngerti gimana caranya. Nah, jadi kita lihat, kita switch gitu dari apa? Dari prohibitif kita jadikan mandatory. Mandatory. Jadi kalau kita lihat misalnya, hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dibalik jadi apa? Dibalik yaitu simple. Persembahkanlah seluruh hidupmu untuk Tuhan. Ya kan? Gampang, gampang, simple. Jangan membuat bagimu patung dan sujud menyembahnya. Kalau dibalik, apa artinya? Artinya adalah buanglah patung-patung, buanglah apapun yang menjadi batu sandungan dalam ibadah kita. Kenapa? Karena bagi Tuhan, ibadah itu sangat-sangat penting. Ibadah itu sesuatu yang sakral. Kita di dalam hal apapun gitu ya, istilahnya, ini kita sudah sempat bahas waktu kita ngomongin tentang icon, kita punya gambar Tuhan Yesus, apa gitu, kita pajang di rumah, elemen dekoratif untuk ngajarin, nggak apa-apa. Tapi hati-hati, jangan sampai hal-hal itu menciderai ibadah kita. Gitu ya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau dibalik, mandatorinya apa? Ya gampang, muliakan nama Tuhan. Muliakan nama Tuhan. Nah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini rada menarik. Karena kayak gini, ini bentuknya kan bentuknya udah mandatori, ya kan? Jadi nggak perlu diubah menjadi prohibitif. Nggak, sorry, sudah bentuknya udah mandatori, udah perintah, jadi nggak perlu dibalik lagi, gitu. Tapi ada satu hal yang menarik. Sekarang coba kita balik. Kalau ingat dan kuduskanlah hari Sabat, kalau dibalik menjadi prohibitif, menjadi larangan, kira-kira apa artinya? Artinya kira-kira seperti ini. Jangan sabat di hari lain, ya kan? Jadi maksudnya kayak gini, maksudnya adalah jangan kita itu waktu hari Sabat, kita nggak menguduskan hari Sabat, terus kita quote and quote Sabat atau istirahatnya hari-hari lain. Kan nggak efektif gitu ya. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ingat dan kuduskanlah hari Sabat karena ini sangat menarik. Ini salah satu yang paling sering kalau kita baca di Alkitab, paling sering menjadi perdebatan antara Tuhan Yesus dan ahli Taurat dan orang Farisi karena memang ini yang cukup menarik untuk dibahas gitu ya. Semuanya sih menarik, tapi ini sangat menarik gitu. Di balik artinya apa? Di hari lain jangan istirahat. Kita maksudnya bukan jangan istirahat itu nggak boleh istirahat, tapi jangan sampai ketika kita harusnya kerja terus kita istirahat. Dalam artian, jangan sampai ketika kita harusnya ngantor, terus kita buka Facebook, terus kita buka IG, terus kita ngobrol sama temen, terus habis itu kita kerjaannya nungguin kapan istirahat, makan siang, terus kita teriak-teriak, kapan healing, kapan healing, kapan healing, gitu loh. Jadi maksudnya kayak gini, ketika hari Sabat diberikan untuk kita beristirahat, itu mengasumsikan bahwa hari-hari sebelumnya kita bekerja dengan sebaiknya, dengan sebaik-baiknya. Kita melakukan apa pekerjaan itu seperti untuk, kalau bahasanya Paulus seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Gitu. Jadi ada hari yang diberikan untuk istirahat kita. Tapi ketika waktunya kita kerja, ya kerjalah dengan segenap hati. Gitu. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini bentuknya sudah mandatori. Nah, tapi ini juga nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Kenapa hormatilah ayahmu dan ibumu? Kenapa kok nggak ada kebalikannya? Ya kan? Kenapa kok nggak ada perintah? Oh ya, kayak Anda yang tua-tua juga harus, misalnya ya, harus sayang sama anak atau gimana? Kenapa kok nggak ada? Nanti kita bahas juga. Yang keenam, jangan membunuh. Kalau dibalik artinya apa? Usahakanlah kesejahteraan dan kehidupan orang lain. Itu yang sebenarnya menjadi poin. Ya, jadi bukan cuma ketika kita bunuhin orang. Oh, kalau aku nggak melakukan itu, berarti aku udah melakukan hukum keenam ini dengan baik. Enggak. Karena spirit dari hukum itu adalah apa? Adalah mensejahterakan kehidupan orang lain. Jangan berzina. Sama juga, jangan kita itu merasa, oh aku orang baik karena aku nggak pernah selingkuh. Loh jangan, karena kalau dibalik spirit dari hukum ini adalah apa? Usahakanlah cinta dalam kehidupan pernikahan. Makanya Tuhan Yesus bisa bilang apa? Kalau kamu itu matamu tuh sampai meleng lihat cewek lain yang bukan istrimu, ya kamu udah berzina. Karena itu, karena spirit hukum itu hukumnya apa? Yaitu di dalam kehidupan cinta, di dalam pernikahan, hidup pernikahan harus ada cinta. Ada seorang namanya Jordan Peterson ya.
mungkin di sini banyak yang udah denger gitu. Dia mengatakan bahwa sebagai suami istri minimal, ini minimalnya penting ya, minimal harus melakukan apa? Harus 4 jam seperminggu, per minggu bukan per tahun ya, atau per bulan, per minggu harus 4 jam dating, jalan-jalan, berdua aja, makan bareng, ya kan? 90 menit ngobrol, perbincangan hati ke hati. Jangan ngomongin anak, jangan ngomongin bayar listrik, jangan ngomongin biaya sekolah atau apapun. Benar-benar ngomongin hati ke hati, kekecewaan, terus mau kemana hubungan kita ini ada masalah apa, dan 1-2 kali hubungan intim. Nah itu standar minimal. Karena kalau kita orang Kristen, kita cuma ya pokoknya aku nggak berzina kan. Ya pernikahan itu bakalan kacau. Ya, pernikahan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan juga. Jangan pernah kita tuh merasa, oke, udah tak kawin nih, beres. Waktu pacaran dikejar-kejar. Waktu udah married, udah beres. Nggak ada cerita lagi. Ya nggak kayak gitu. Di dalam pernikahan pun tetap harus ada usaha untuk memperjuangkan cinta itu dalam kehidupan pernikahan. Jangan mencuri. Kalau dibalik apa? Kalau dibalik ya artinya ya kita harus berderma. Kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada orang-orang yang membutuhkan. Gitu ya. Lalu, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Ini paling gampang. Ya udah dibalik aja. Katakan yang benar. Ya. Jangan mengingini barang milik sesamamu. Kalau dibalik apa? Ya, bersyukurlah. Cukupkanlah diri dengan apa yang kita miliki. Jadi itu ya. Untuk kita mendapatkan spirit dari hukum itu, kita balik hukumnya, kita lihat mandatorinya seperti apa. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita study case, gitu ya. Mungkin Anda sudah sering dengar ini pertanyaan etika, gitu, study case. Semisalkan ini kasus 98 atau sesuatu yang serupa, terus Anda sebagai bapak, sebagai suami, terus ada orang gedor-gedor pintu, gitu. Kemudian orang itu bilang, mana istrimu sama anakmu? Nah, pertanyaannya kita boleh bohong nggak? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Ini pertanyaan yang selalu dipakai, contoh yang selalu dipakai di dalam, biasanya kalau kita ngomongin etika Kristen, biasanya ada 3 pilihan jawaban. Yang pertama adalah, nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong sama sekali. Ya udah kamu ngomong aja apa adanya gitu istilahnya. Ya. Pilihan kedua adalah ya apa boleh buat ya. Ya kita bohong lah. Tapi kita dihitung dosa di hadapan Tuhan. Atau yang ketiga, ya nggak apa-apa bohong aja dan itu tidak dihitung sama Tuhan dosa. Oke, jawabannya 1, 2, atau 3. Ya di sini kita nggak bisa survei ya. Jadi nggak gampang. Langsung saya kasih jawabannya aja. Memang pada kenyataannya itu ada teolog, bukan ada. Jadi setiap teolog itu mungkin punya banyak pandangan. Jadi misalnya kayak model seperti siapa namanya Wayne Grudem. Wayne Grudem itu dia apa pandangannya mirip dengan Immanuel Kant, filsuf gitu ya. Dia mengatakan bahwa pokoknya apapun yang terjadi nggak boleh bohong. Gitu. Tapi ada lagi misalnya seperti Norman Geisler. Norman Geisler, dia seorang teolog juga seorang apologet. Dia mengatakan, ya udahlah ya, nggak apa-apa bohong. Tapi bohong itu tapi ya itu ada dosanya sih. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Nah cuman saya pikir gitu ya. Kalau kita baca Alkitab baik-baik, maka kita akan sebenarnya itu bisa menemukan bahwa jawabannya itu ini. Kalau kita balik kembali ke prinsipnya tadi ini ya, gini. Kan masalahnya kan kita nggak boleh bohong. Oke, tapi jangan salah. Hukum ke-6 dan hukum ke-7 ngomong apa? Usahakanlah kesejahteraan kehidupan orang lain. Kalau misalnya kita bilang kepada orang-orang itu yang kita tahu pasti akan tidak berbuat tidak baik kepada istri dan anak-anak kita gitu ya. Ya berarti kita melanggar hukum ke-6, ya kan? Kita tidak mengusahakan kesejahteraan atau kehidupan istri dan anak-anak kita, keluarga kita. Dan ya kita tahu kan yang terjadi itu biasa gimana? Kita juga ya melanggar hukum ini spirit dari hukum ke-7 itu juga. Itu. Kalau sampai istri kita diapa-apakan. Itu yang terjadi. Ya kan? Jadi tidak boleh menjadi pembunuh. Sehingga bukan cuman kita ya sudahlah ya Tuhan ngertilah kalau hari ini kalau kita harus dosa. Bukan cuman itu. Tapi itu tidak diperhitungkan sebagai dosa. Karena apa? Karena kita itu sebenarnya ketika melakukan itu, kita sedang memenuhi hukum yang ke-6 dan yang ke-7. Jadi ibaratnya kita melakukan itu, tapi kita dianggap guiltless, blameless, tidak bersalah.
Saya kasih satu contoh di Alkitab ya. Di Alkitab itu Tuhan Yesus di Matius 12 ayat 5 pernah bilang seperti ini, gitu. Waktu itu di-challenge tentang masalah Sabat ya. Jadi Tuhan Yesus itu ngomong kayak gini, atau tidak. Jadi waktu itu ketika Tuhan Yesus di-challenge, maka Tuhan Yesus bilang, kamu nggak lihat itu Daud, ya kan? Yang dia ngambil apa namanya roti, gitu. Yang di apa namanya yang di Bait Allah itu dimakan, kan nggak boleh, nyorong lagi, tapi dimakan. Tapi nggak apa-apa loh, ya kan? Terus habis gitu Matius 12 ayat 5, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam Bait Allah, namun namun tidak bersalah. Tidak bersalah. Jadi ada kasus-kasus ya, ini nggak bisa dibenarkan untuk semua case ya, tapi ada kasus-kasus tertentu ya, misalnya seperti ini tadi, di mana ketika kita ngomong gitu ya, oh nggak ada di sini, itu tidak bersalah hitungannya, gitu. Nah, seperti itu, kalau kita melihat gitu ya, kita tahulah bahwa Tuhan itu mengerti. Karena justru ya, kalau kita itu melanggar, kalau kita itu dalam artian kita akhirnya mengatakan yang sejujurnya dan jadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kita bisa bilang kita sedang melanggar hukum ke-6 dan ke-7. Hati-hati, hati-hati, ya, hati-hati. Itu. Oke, itu pembahasan sedikit tentang etika, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, tapi 10 perintah itu kan kuno, kan ketinggalan zaman, kan nggak relevan. Jadi ngapain dilakuin gitu. Jordan Peterson udah punya buku, ya kan, ngeluarin buku 12 Rules for Life, 12 hukum buat kehidupan. Ya itu aja, itu lebih kekinian. 10 perintah mah udah kuno, nggak usah. Siapa bilang? Siapa bilang? 10 perintah itu tidak pernah lekang oleh waktu. Tidak pernah lekang oleh waktu. Kalau kita baca 10 perintah Allah, itu ya pada zaman, karena kita sempat ngomongin tentang sejarah gereja, pada zaman gereja-gereja itu melakukan reformasi, itu di dalam katekismusnya, buku katekisasinya, itu pasti selalu ada, nggak mungkin nggak ada, selalu ada 10 perintah, itu pasti dibahas. Contohnya ini, Heidelberg Catechism, itu ada dibahas, misalnya di hari ke di minggu ke-34 bahas tentang apa? Tentang ya ini. Loh, apa itu hukum Allah? Terus dari mana? Dari 10 perintah. Karena apa? Karena bagi orang-orang para reformator pada zaman itu, etika Kristen itu berdiri di atas 10 hukum Allah. Nah, kenapa ini satu hal yang penting loh, kan semua sudah tahu ya bahwa 10 hukum itu adalah satu etika. Karena tidak semua orang tahu. Pada zaman abad pertengahan, etikanya berdiri dari mana? Jadi waktu itu mungkin kalau Anda pernah dengar Seven Deadly Sin, mungkin pernah dengar ya, 7 dosa maut. Ada kebalikannya, Seven Heavenly Virtue. Seven Heavenly Virtue itu maaf, ada 4 yang berasal dari Aristotelian Ethics. Jadi Seven Heavenly Virtue itu kebijaksanaan, keberanian, keadilan, moderasi, itu yang dari Aristotle, sama iman, pengharapan, kasih, itu yang dari Alkitab, gitu ya. Nah, jadi ada pencampuran di sini antara philosophical ethics, etika filosofis, dan theological ethics, etika teologis. Nah, itu jadi Seven Heavenly Virtue. Yang perlu dihindari apa sebaliknya? Seven Deadly Sin, ya kan? Tapi ketika reformasi terjadi, maka para reformator itu menegaskan kembali, enggak, kita mah dasar etika itu Alkitab itu cukup. Jadi kita pakai ini nih, 10 hukum dibahas di semua buku katekisasi. Saya nggak tahu sekarang. Kenapa kok gereja-gereja sekarang itu nggak pernah mengajarkan ini di dalam katekisasinya, gitu kan ya. Mungkin karena mikirnya, oh 10 hukum itu masalahnya anak SD gitu kan ya, anak sekolah minggu gitu. Kalau kita mah udah terlalu pinter, kita nggak usah ngerti kayak gitu-gitu. Well, saya nggak tahu, gitu ya. Jadi problemnya bukan bahwa 10 perintah itu kuno, 10 perintah itu tidak relevan, bukan. Problemnya adalah karena kita sendiri yang nggak bisa membahasakan. Kita sendiri yang nggak bisa menginterpretasikan 10 perintah, 10 hukum itu di dalam konteks modern. Ya, jadi ini tadi kita udah lihat prinsipnya, kenapa hukum itu penting, kita lihat spirit dari masing-masing hukum. Sekarang kita lihat sederhananya, simpelnya, ya. Gimana sih caranya kita menerapkan 10 hukum di dalam konteks modern? Ya, karena saya tuh melihat begini loh, dunia ini nih tambah gampang atau tambah sulit? Ya nggak tahu. Kalau kita lihat kok kelihatannya tambah gampang, tapi kok angka depresi kok makin tinggi, ya kan?
Nah, sebenarnya ada banyak problem di dunia modern yang tidak bakalan terjadi kalau kita bisa, ya ini ancient solution, kita bisa menerapkan hal-hal yang perintah-perintah, prinsip-prinsip, etika-etika yang jadul ini, yang kita anggap jadul tepatnya, yang kita anggap udah kuno. Padahal sebenarnya nggak kuno, padahal sebenarnya masih sangat-sangat aplikatif. Contoh misalnya, kita lihat ya, kita lihat kan ada 10 hukum kan. Nah, ini 10 hukum, sebelah kanannya ini mandatorinya, itu prinsipnya kita translate, kita terjemahkan di dalam bahasa zaman sekarang. Nanti kalau 100 tahun lagi gitu ya, mungkin kita udah ke bulan, pasti eh, menginterpretasinya, nah bukan interpretasinya, aplikasinya bisa berbeda lagi. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini, gimana kita mengaplikasikan 10 hukum itu berdasarkan spiritnya? Kita bahas dari bawah ya, dari bawah dulu. Dari jangan mengingini sampai yang paling terakhir. Kita bahas dari hukum yang ke-10 dulu. Jangan mengingini apapun yang dimiliki sesamamu. Nah, di zaman sekarang kita lihat angka depresi itu tinggi sekali. Kenapa? Karena sosmed. Karena kita lihat, wah segala sesuatu yang di sosmed itu hebat dan kita kok kayaknya enggak ya. Kok kayak kita we are so sucks gitu. Kayaknya kita ini paling bodoh, paling nggak cantik, paling nggak cakep, paling nggak bisa apa-apa. Hidup kita kok kayaknya gagal, ya kan? Teman-teman semua udah pergi kemana, udah married, istrinya cantik, suaminya cakep, punya anak, sementara kita masih kantung-kantung nggak jelas gitu. Kita ngelihat orang, wow makanannya di restoran yang fine dining gitu loh, sementara kita makannya di mana? Di warung, kan? Jangan percaya segala sesuatu di sosmed. Karena sosmed itu membuat kita iri. Sosial media itu meningkatkan insecurity kita. Membuat kita ingin menjadi seperti orang lain yang kita pikir lebih baik dan membuat kita membanding-bandingkan orang-orang diri dengan orang-orang sekitar kita, membuat kita nggak bisa bersyukur dan membuat kita nggak bisa bersyukur, pada akhirnya kita juga hidup di dalam apa, di dalam perasaan kurang, dan itulah yang pada akhirnya singkat cerita mendatangkan rasa depresi itu tadi, ya kan? Rumput tetangga itu lebih hijau, tapi masalah kayak gini yang kita nggak tahu adalah rumput tetangga yang kita lihat di Instagram itu ternyata rumput plastik. Makanya hijaunya itu bagus banget karena rumput plastik, ya pastilah jelas. Ini saya lihat ya gambar, jadi kayak artis-artis itu juga kalau kita lihat, oh oke, mereka kok bisa cantik gitu karena, well, ternyata filternya banyak gitu kan. Jadi kalau kita membandingkan diri kita dengan di Instagram, itu kayak gini loh. Yang di Instagram, itu 1% orang yang paling oke di dunia mungkin. Ya kan? Yang paling cantik, paling cakep, paling kaya. Ya nggak harus paling kaya, paling paling wow di dunia. Nah dari 1% itu pun banyak editannya. Ya kan? Apalagi kalau masalah kecantikan, masalah body, itu diedit lagi. Jadi 1% yang terbaik itu pun masih diedit lagi. Kita bisa jadi seperti itu? Ya jelas nggak bisa lah. Ya kan? Atau kalau misalnya bukan masalah kecantikan, masalah misalnya keahlian tertentu. Kita lihat, wah, channel-channel masak, atau channel-channel crocheting, atau channel-channel game bahkan. Kok mereka hebat banget? Kok aku nggak bisa apa-apa? Terus kita sekali melakukan, ternyata nggak bisa. Waduh, ternyata aku ini memang nggak bisa apa-apa. Loh, jangan salah, orang yang bisa sehebat itu mereka bertahun-tahun loh. Ya kan? Mungkin mereka 10 tahun, 20 tahun sampai bisa sehebat itu. Ya nggak bisa dong kita, wih, kok keren ya? Aku juga mau ngelakuin itu, terus kita ngelakuin langsung bisa. Nggak bakalan. Nggak bakalan. Gitu. Jadi jangan mudah-mudahnya untuk kita itu merasa apa? Untuk kita itu merasa inadequate, merasa kurang, merasa kayaknya Tuhan itu kok nggak ngasih apa-apa buat aku. Aku kok selalu berada dalam kekurangan. Mereka juga sama, ya kan? Hidup kayaknya bisa glamor. Jangan salah, influencer-influencer itu berapa banyak yang pinjam duit loh buat bisa hidup glamor, buat bisa hidup glamor. Ada satu buku ya yang eh, sepertinya sih yang nulis bukan orang Kristen. Mungkin Anda pernah dengar ya, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Dalam bahasa Inggris itu apa namanya, A Subtle Art of Not Giving a F gitu kan ya istilahnya. Itu buku yang sangat menarik dan dia bilang kayak gini, kenapa sih kok kita ini di zaman sekarang itu hidup itu miserable banget, kok kita hidup itu kayak menyedihkan banget hidup kita. Ya karena kayak gini, zaman zaman mungkin 100 tahun lalu, zaman emak engkong kita, ketika mereka itu bete, ketika mereka itu barusan ya nggak hoki sesuatu, bukan nggak hoki lah ya, mereka mereka mengalami satu kemalangan tertentu gitu. Apa yang mereka lakukan? Ya mungkin mereka istirahat sebentar, tapi ya udah, setelah itu balik ke ladang, nyangkul. Nah kalau kita sekarang lagi bete ngapain? Buka Instagram. Buka Instagram kelihatannya apa ya kayak gini, yang membuat kita tambah merasa bete lagi.
tambah merasa berpikir, "Oh, kita ini kegagalan." Nah, itu loh, itu. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, yang notabene orang lain itu sendiri yang di sosmed itu bukan yang sebenar-benarnya. Itu. Kita mengingini apa yang dimiliki sesama kita, padahal sesama kita belum tentu punya itu juga. Siapa tahu itu cuman, ya mohon maaf sekali lagi, bukan rumput asli tapi rumput plastik, gitu loh. Ya, hati-hati, hati-hati. Itu yang pertama, jangan mengingini apa yang dimiliki di jangan mengingini apapun yang dimiliki sesamamu. Yang itu kan yang ke-10 ya. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu, jangan berbohong. Ini adalah satu perintah yang gampang, tapi juga susah. Karena kayak gini ya, apakah berbohong itu cuman sekedar ketika kita ditanyai sesuatu ya contohnya kayak Mei 98, "Istrimu, anakmu di mana?" Terus kita bilang, "Oh, dia lagi pergi." Atau sebenarnya kayak gini, misalnya ini yang paling sering kalau misalnya kita lihat di iklan atau di sinetron-sinetron remaja gitu ya, orang pacaran. Terus salah satunya biasanya ceweknya gitu ya, kesel, terus ditanyain sama cowoknya, "Kamu kenapa? Kamu lagi kesel tah? Kamu lagi marah tah?" Terus ceweknya jawabnya itu kayak gini, ya, "Enggak, nggak apa-apa aku." Nah, itu kan, loh maksudnya apa gitu loh, pasif agresif seperti itu. Beneran sebenarnya lagi marah, tapi dengan ada jawabnya ketus lah, kita memang enggak, ya kan nggak sinkron gitu loh istilahnya. Itu bukan hal yang benar, ya kan? Atau bentuknya bisa macam-macam lagi misalnya, "Kamu mau makan apa?" Gitu kan ya. "Kamu makan apa?" "Terserah." Loh berarti kan nggak terserah, suruh orang nebak, ya kan? Atau misalnya dengan emotional blackmail atau guilt trip. "Oh, kamu kalau nggak mau melakukan ini, tandanya kamu nggak sayang sama aku," atau "Kalau kita putus, nanti aku bakalan bunuh diri," atau kalau misalnya kita ngomong apa, minimizing, loh itu kan itu cuman bercanda kalau misalnya kita habis menghina orang ya. Ini hati-hati dengan mulut kita, kalau kita ngomongin kita bercanda, kita ngebully orang dengan kata-kata kita, terus dia sakit hati katakanlah. Terus kita ngomong kayak gini, "Loh itu kan cuman bercanda, kamu sih terlalu sensitif." Nah itu ya itu juga include, itu manipulasi semua, itu bentuk-bentuk manipulasi. Gaslighting, "Ah ini semua gara-gara kamu makanya aku selingkuh." "Oh enggak, aku nggak selingkuh, itu mah cuman perasaanmu aja," gitu kan. Atau, "Ya gara-gara kamu sih, kamu selalu X, Y, Z." Atau ketika ini yang juga saya pikir kita perlu hati-hati gitu ya, memberikan permohonan maaf yang tidak tulus. Permohonan maaf yang tidak tulus, itu seperti ini misalnya, ketika kita mengatakan sama orang, mungkin nadanya juga kita olah, kita latih supaya kelihatannya tulus. Tapi kata-katanya kayak gini, "Iya, sorry ya, aku minta maaf loh, karena kamu feeling offended dengan kata-kataku." Loh, berarti yang salah siapa? Berarti we are not sorry, kita bukan sorry karena kita telah melakukan kesalahan dengan kata-kata kita. Tapi kita sorry karena apa? Karena kamu sih yang terlalu gampang diserang, kamu sih yang terlalu gampang tersakiti. Ini banyak banget. Makanya kalau misalnya kalau Anda suka, di YouTube gitu ya, mengikuti YouTube gitu kan, banyak konten kreator yang akhirnya memberikan apologi, tapi apologinya nggak diterima. Karena apa? Karena itu fake, palsu. Palsu, penuh dengan gaslighting, penuh dengan kata-kata seperti ini, "I'm sorry that you feel offended." Loh, itu permintaan maaf apa? Itu bukan permintaan maaf, karena pada dasarnya kamu nggak mengakui dirimu yang salah, gitu. Apa sih susahnya? "Sorry, aku mengatakan kata-kata yang nggak benar." Nggak ada sulitnya dengan hal itu. Sama-sama keluarin maaf, sama-sama kita harus ngeluarin udara kok ya kan, sama-sama kita mesti mesti mengatakan itu dengan energi yang sama, tapi apa bedanya dengan kita itu memberikan satu apologi yang tulus, bedanya cuma satu, ego, itu aja, ya. Itu yang ke-9, jangan memanipulasi, jangan manipulasi. Atau at least ya jangan secara sadar gitu ya, kadang-kadang kita memanipulasi orang secara nggak sadar, tapi jangan sampai kita itu secara sadar kita ngelakuin itu, wow, apa bedanya dengan kita berbohong. Oke, yang ke-8, jangan mencuri. Nah, biasanya kita kalau misalnya mendengar jangan mencuri, kita akan ngomong, "Oh ya itu bukan cuma masalah mencuri duit." Gitu kan ya, tapi juga mencuri waktunya orang. Misalnya kita ada meeting, terus kita datang terlambat setengah jam, kita mencuri uangnya orang. Ya, itu juga, gitu ya, itu juga. Tapi ada satu hal yang lain lagi, satu hal lain yang saya pikir juga perlu diingat. Karena ada satu orang yang kita itu suka curi dari dia, tapi kita nggak sadar. Siapa?
yaitu diri kita di masa depan. Jangan mengambil hak yang ada, jangan mengambil sesuatu yang adalah milik diri kita di masa depan. Gitu ya. Maksudnya kayak gini. Kita kalau misalnya sering hutang, kalau kita utang, pinjol, ya kan? Sekarang lagi heboh, pinjol, gitu. Sebenarnya apa sih yang sedang kita lakukan? Jangan sampai kita itu ternyata mencuri dari diri kita di masa depan, gitu kan ya. Oh ya, pokoknya sekarang kamu beli ini, jadi aku pakai pinjem duit dulu atau pakai kartu kredit secara berlebihan gitu kan ya. Nanti yang bayar siapa ya? Diriku yang di masa depan ya. Nanti dia kan udah punya duit. Aku sekarang aku pengen punya ini gitu. Kalau memang itu adalah kebutuhan yang kita bisa pertanggungjawabkan, gitu ya. Misalnya kita pakai itu untuk modal tertentu, atau kita pakai itu untuk satu kebutuhan yang primer, atau memang kita punya duitnya, itu yang penting ya, atau kita memang punya duitnya dan kita pengen leisure sehingga kita tidak mencuri dari diri kita yang masa depan, it's fine. Tapi kalau kita nggak punya, terus ya udahlah, pokoknya nanti gimana nanti, gimana nanti, gimana nanti, pokoknya aku pinjam dulu. Jangan. Berapa banyak orang yang, maaf ya, pada akhirnya hidupnya itu kesulitan sekali karena terlilit pinjol. Demi apa? Oh, demi bisa traktiran sama teman-temanku. Buat apa? Kalau memang kita tuh tidak punya, ya biarlah kita memiliki hidup yang apa ya, yang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, gitu loh. Jangan pengen hidup berlebihan untuk pamer lagi, itu bodoh, ya. Nah, waktu itu pernah satu kali di satu gereja tempat saya melayani, kita tuh mungkin Anda juga sering mendengar ini ya. Itu tentang nasihat apa satu 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 seminar kecil gitu tentang financial financial management gitu, dan yang waktu itu narasumbernya bilang bahwa saya pikir ini nasihat yang sangat baik. Perhitungan hutang harus dikurangkan dari aset saat ini, bukan masa depan. Kalau masa depan, ya terus nanti berarti itu sesuatu yang kalau kita sampai nggak bisa nanggung gimana, gitu kan ya. Jadi itu jangan mencuri waktu, jangan mencuri uang dari diri kita, quote and quote, yang di masa depan. Jangan mencuri waktunya juga, ya kan? Kita nunda-nunda pekerjaan, pokoknya hari ini gelor dulu seharian, santai-santai dulu. Nanti urusan pekerjaan nanti dia yang nanti aku lakukan pas ke deadline. Ya itu berarti sama, kita mencuri waktu dari diri kita di masa depan. Tapi kebalikannya juga berlaku. Kita mengorbankan kesehatan. Sekarang kita kerja workaholic gila-gilaan demi pekerjaan. Nanti yang sakit diri kita di masa depan. What? Ya jangan kayak gitu juga, ya kan? Atau mencuri relasi dari diri kita di masa depan. Ini sesuatu yang hebat banget. Ini sesuatu yang luar biasa banget karena saya juga barusan tahu. Jadi ada satu kisah gitu ya. Satu kisah tentang satu orang rekan lah, anggap aja gitu ya. Jadi dia itu masih kecil banget, masih umur sekitar berapa ya, 20-an tahun gitulah. Dan dia kemudian dia cerita, waktu itu dia itu pengen pengen dia pacaran, dia cowok, dia pacaran dengan satu cewek yang luar biasa, orang yang sangat baik gitu, orang yang sangat dewasa gitu, orang yang sangat pengertian. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa si cowok itu pengen, aku mau happy-happy dulu gitu. Dan karena dia tinggal di Amerika, dia bilang, aku mau happy-happy dulu. Kan tahu kan ya orang Amerika seperti apa, free sex gitu kan, hook up culture, terus pokoknya hidupnya itu isinya pesta-pesta gitu. Ya udahlah, aku mau putusin pacarku gitu, yang udah oke itu. Dia mau putusin karena dia mau happy-happy dulu. Tapi pada akhirnya suatu kali dia waktu mau putusin, dia akan janjian dating dulu. Untuk dia mau ngomong kita putus ya, karena aku mau having fun dengan hidupku. Tapi ketika dia lihat cewek itu untuk terakhir kalinya, dia pikir, aduh, aku kalau gak sama aku ini udah the best gitu loh. Masa aku mau relain cewek ini demi cuman supaya aku bisa hidup hura-hura, cuman supaya aku bisa free sex, yang nggak tahu ternyata mungkin cewek-cewek yang aku free sex bareng itu juga punya penyakit tertentu gitu kan. Akhirnya dia urung. Dan dia bilang itu keputusan yang paling baik yang dia pernah ambil. Karena apa? Karena ya itu, dia tidak mencuri relasi dari dirinya di masa depan. Itu ya, seperti itu. Kira-kira. Jangan mencuri, jangan mengambil milik yang sesuatu yang harusnya milik Anda di masa depan. Kalau kita bayangkan diri kita di masa depan itu orang lain, masa sih kita akan perlakukan seperti itu? Masa sih kita akan rampasin waktunya, duitnya, relasinya? Nggak mungkin. Kalau terhadap orang lain aja kita nggak melakukan itu, jangan kita melakukan itu pada diri kita sendiri di masa depan. Cuma gara-gara kita nggak tahu. Ya. Kemudian, jangan berzina.
Jangan mendua kepada siapapun, sekalipun kepada versi ideal atau versi lampau pasangan. Loh, kan nggak apa-apa kan, tetap sama pasangan, cuman bedanya versi lampau. Misalnya seperti ini, mendua kepada versi lampau pasangan, ini biasanya terjadi di pasangan yang udah lumayan tua gitu ya. "Oh, dulu kamu itu lebih romantis, dulu kamu itu lebih cantik, dulu itu kamu lebih perhatian." Pengkhotbah, penulis kitab Pengkhotbah, Salomo. Dia itu mengatakan satu ayat yang sangat-sangat memplak banget. Salah satu ayat favorit saya, Pengkhotbah 7 ayat 10. Jangan mengatakan, "Mengapa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang?" Karena bukannya berdasarkan hikmat kau menanyakan hal itu, yaitu jangan ngomong, "Oh, dulu kamu lebih baik, dulu kamu lebih romantis, dulu kamu lebih ini," yaitu mendua pada versi lampau pasangan. Kenapa? Kok jangan bertanya, kenapa kok ketika kita mengatakan seperti itu bukan hal yang berhikmat? Dua alasan. Pertama, karena mungkin itu cuma perasaan kita. Mungkin itu cuma perasaan kita gitu ya. Sebenarnya itu nggak benar-benar terjadi, cuman kita yang kerasa-kerasa sendiri. Karena mungkin kita udah bosen. Tapi yang paling penting dan di atas segalanya, kenapa mengatakan seperti ini nggak berhikmat? Karena kemungkinan besar dia berubah ya karena salahnya kita. Karena kitanya juga berubah, ya kan? Kenapa kok kamu dulu lebih romantis? Mungkin karena sekarang kita lebih resek. Jadi dia tidak seromantis dulu. Kenapa kok kamu dulu lebih cantik? Ya karena sekarang udah nggak pernah muji lagi. Istrinya nggak pernah dipuji lagi. Jadi ya males kan ya. Oh, apa mempercantik diri. "Kamu dulu kenapa kok lebih perhatian?" Lah ya iyalah sekarang kamu sibuk sendiri, aku ngasih perhatian kamu juga nggak ngurusin kamu juga nggak, eee, membalas itu. Ya itu, kadang-kadang kita mendua kepada versi lampau pasangan yang kita bilang dulu lebih oke dan dia sekarang berubah, karena jangan-jangan kita yang berubah. Makanya Salomo mengatakan apa, "Bukan berdasarkan hikmat kau menanyakan hal itu," karena bisa aja kamu sendiri yang salah, kamu sendiri yang memulai, gitu. Dan yang kedua adalah, ini kalau ini biasanya buat pasangan yang muda-mudi ya, kepada versi ideal pasangan. Ini terjadinya apa? Waktu pacaran, happy banget. Waktu married, loh ternyata kok kamu orangnya kayak gini. Jadi waktu pacaran itu membuat gambaran ideal, nggak benar-benar kenal. Bangun komunikasi dari awal, biar kita bisa tahu benar-benar orang itu gimana. Dan jangan pernah kita tuh kemudian bilang, "Oh dia ini udah oke," semisalkan aja dia lebih kaya atau semisalkan dia lebih, seksi gitu ya. No, kalau mau terima, terima. Seberapa pun keadaan dirinya, gitu. Ya selama di dalam batas-batas wajar ya, kalau memang nggak bisa, ya sudah jangan diteruskan ke jenjang pernikahan, gitu. Tapi kalau selama ada masih dalam batas-batas wajar, ya it's okay, kita harus siap menerima kelemahan seseorang, karena kita sendiri juga banyak kelemahan, ya. Itu yang ke-7. Yang ke-6, jangan membunuh. Nah ini rada complicated, jangan mematikan orang, jangan mematikan hidup seseorang yang tampaknya kita itu bukan manusia seutuhnya, ini aplikasinya banyak. Nanti saya jelaskan, tapi prinsipnya gini loh, manusia itu beda dengan ciptaan lain. Kita ini beda sama matahari, kita ini beda sama, eee, bunga. Bunga cuman mekar aja, bunga itu cuman sekedar ada aja, dia udah memuliakan Tuhan. Kita manusia, kita sekedar ada, tapi kita belum memuliakan Tuhan, gitu loh. Memang kita diciptakan bergambar dan rupa Allah, tapi kalau kita cuma sekedar eksis, kita nggak memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena bedanya kita dan bunga adalah kita sudah jatuh dalam dosa. Itu bedanya. Jadi bunga sekedar eksis memuliakan Tuhan. Kita manusia, memuliakan Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan sesuatu yang ibaratnya itu ya kayak kita itu seperti bunga gitu. Kita mentaati Tuhan. Kalau enggak, ya hidup kita dalam dosa, ya kan? Kalau kita tidak menaati Tuhan, kita hidup di dalam dosa, buyar, gitu. Tapi kalau bunga, ya dia enggak berbuat dosa atau enggak, ya dia mekar aja, dia udah memuliakan Tuhan gitu loh. Ngerti ya bedanya ya? Jadi sebagai manusia kita harus hidup dalam ketaatan, harus hidup ke dalam ketundukan pada Tuhan, harus hidup mengikuti tujuan Tuhan, harus memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Bahasanya Westminster Confession, Westminster Catechism of Faith. Nah, di dalam kita itu memuliakan Tuhan, di dalam kita itu berusaha untuk taat kepada Tuhan, itu ada panggilan. Setiap kita memiliki panggilan, ya kan? Setiap kita memiliki panggilan. Masalahnya adalah, berapa banyak orang zaman sekarang yang itu depresi, karena apa? Karena dia nggak punya tujuan hidup. Secara simpel, pekerjaannya tidak sesuai dengan panggilan Tuhan, makanya dia nggak punya arah tujuan. Makanya sekarang banyak yang quarter life crisis, karena itu.
Karena apa? Karena mungkin waktu dia anak-anak, dia suka ngelukis. Atau dia suka main musik. Terus dia dibilangin, nggak tahu sama orang tuanya kah, atau sama keluarga besarnya kah, atau sama teman-temannya, kamu ngapain ngelakuin itu? Kamu bodoh ya, itu mah kamu nggak bakalan makan tuh. Kamu mau makan apa kalau kamu kerja itu? Udahlah, ngambil yang kedokteran aja, atau bisnis aja, itu yang banyak duitnya gitu. Atau misalnya, ada dokter yang udah sukses, tapi dia bilang, aku pengen pergi ke pedalaman. Karena aku tahu Tuhan panggil aku buat melayani di sana. Oh, kamu bego ya, hidupmu udah enak kayak gini, malah dilepas. Atau kalau misalnya pekerjaan, kita punya pekerja, kita ada orang punya company tertentu. Wah, aku tahu Tuhan pengen aku membantu orang-orang yang misalnya disabilitas. Aku mempekerjakan mereka. Oh, kamu ngapain buka lapangan kerja buat orang-orang kayak gitu? Ini kan bisnis bukan charity. Ngapain kamu ngelakuin kayak gitu? Nah, itu. Akhirnya apa? Oh, ya udahlah. Ngapain aku kerjain ini ya? Padahal itu panggilan Tuhan. Nah, itu loh. Jangan kita gampang-gampang itu menjatuhkan orang lain dengan kata-kata kita. Itu sama aja membunuh, ya kan? Jangan gampang-gampang menjatuhkan, apalagi kalau orang tua terhadap anak. Saya ngerti lah, maksudnya kadang-kadang orang tua itu pengen anak-anaknya itu jadi orang yang berhasil, ya kan? Jadi anaknya itu orang yang berhasil. Tapi kalau memang anak itu udah bergumul, Anda udah bergumul bahwa ya itu memang panggilannya di dalam hidup dia, ya lepas. Nanti kalau memang dia pada akhirnya, nggak bisa hidup kaya atau apa, ya sudahlah. Karena banyak orang kok di dunia ini yang kaya tapi bunuh diri. Karena nggak tahu hidupnya nggak jelas. Sebaliknya, banyak orang yang hidupnya, apa ya, istilahnya pas-pasan sekali. Tapi dia punya hidup yang fulfill. Karena dia melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidupnya. Nah itu loh. Jangan mematikan mematikan makna hidup seseorang yang tanpa dia melakukan itu, dia bukan manusia seutuhnya. Karena setiap orang, apalagi kita yang sudah percaya, kita punya panggilan itu di dalam hidup kita yang kita perlu kumpulkan sendiri. Dan jangan sampai kita membunuh panggilan orang lain itu. Gitu ya. Itu yang keenam. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, ini sebenarnya bukan cuman hormatilah ayah dan ibumu orang tua kandung, tapi juga hormatilah mereka yang Tuhan tempatkan di atas. Meskipun kadang kita tidak setuju pendapatnya. Tidak hanya untuk orang tua biologis, tapi juga kepada siapa? Kepada senior kita, kepada atasan kita, kepada orang yang lebih berpengalaman daripada kita. Sekarang di zaman ini ya banyak banget fenomena yang tua-tua versus yang muda-muda. Saya lihat itu tuh mulai dari mana? Mulai dari tempat kerja, sampai gereja, ya kan? Sampai dunia internet. Oke, boomer. Nah, ini kan yang meme ini kan yang Gen Z versus boomer. Oke, boomer, ya kan? Atasan bawahan. Makin banyak yang anti otoritas, anti establishment, rebel. Wah, ini nggak usah dilakukan karena udah outdated, udah kuno, udah nggak relevan, buat apa dilakukan, ya kan? Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan itu kasih perintah ini? Hormatilah mereka yang ada di atas sana. Ya, ya untuk belajar. Untuk belajar. Nggak perlu kita setuju 100%. Nggak perlu kita setuju 100%, tapi setidaknya kita itu ada hal yang kita bisa belajar. Misalnya ada orang-orang yang lebih tua dari kita. Pasti ngecepretnya banyak, ya kan? Pasti ngomongnya banyak, mungkin 100 kata gitu. Apakah pasti 100 kata itu kita nggak ada satupun yang kita bisa pelajari? Mungkin ada 1, 2, 3, 10 yang kita bisa pelajari, tapi itu pun adalah hal yang Tuhan pengen kita belajar dari mereka. Ya kan? Ya kan? Bukan di sini tuh maksudnya, oh kalau orang tua pasti benar, yang lebih muda pasti salah. Enggak juga. Tuhan Yesus waktu debat sama orang Farisi udah tua banget. Tuhan Yesus masih umur 30. Tapi yang benar kita tahu siapa. Ya kan? Jadi bukan masalah, oh yang tua pasti benar. Sama sekali bukan. Tapi pasti kita bisa belajar lah. 1, 2 hal dari mereka. Tuhan Yesus sendiri kan bilang kan, ya itu loh kamu lihat orang Farisi itu. Ya kamu dengerin ajarannya lah, karena dia udah duduk di kursi Musa. Tapi kamu jangan hidup kayak mereka. Tuhan Yesus saja bilang kayak gitu loh. Kenapa? Karena orang yang lebih tua, orang yang lebih senior, pasti mereka lebih ngerti. Jadi tidak perlu 100% setuju, tapi kita bisa belajar 1, 2 hal. Nah, kan kalau dibalik. Loh, tapi kalau misalnya yang orang tua mesti, kita yang muda mesti hormat. Kenapa kok nggak kebalikannya? Kenapa kok nggak yang orang tua kayak gitu? Karena ini, kenapa di Alkitab nggak ditulis kebalikannya? Ya, saya kasih tahu alasannya. Karena mungkin mungkin ada di antara kita yang pernah dengar peribahasa ini nih. Ngajarin anak-anak itu seperti mengukir di atas batu. Tapi ngajarin orang tua seperti ngukir di atas air. Nah, pernah tahu kan ya pepatah itu? Maksudnya apa? Maksudnya jauh lebih gampang ngajarin anak-anak, ngajarin yang masih muda, gitu. Kita itu kita kita
kalau misalnya Anda pernah ketemu orang yang lebih tua gitu ya. Ya saya bukannya mau menghina lah ya, bukannya mau apa namanya mau ageist gitu kan ya, membeda-bedakan umur. Tapi karena kita harus mengakui bahwa kalau kita masih lebih muda, itu kadang kita lebih open minded daripada yang udah tua. Makanya perintah itu tuh diberikan. Karena kadang-kadang yang udah tua, aduh udah bogwat kadang-kadang, ya kan? Jadi ya kita bisa belajar dari mereka. Masalah mereka bisa atau enggak, ya udah bodo amat gitu. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain berubah. Tapi at least kita yang bisa berubah. Jadi kita yang punya kemampuan untuk lebih bisa mendengar, lebih bisa berubah, ya marilah kita berubah. Kalau misalnya mereka mau mau berubah juga, mau mendengar kita, puji Tuhan banget. Tapi bagian kita adalah apa? Bagian kita adalah mendengarkan. Bagian kita adalah buka telinga. Bagian kita adalah menghormati. Meskipun kita boleh tidak setuju. Ya, itu yang kelima. Nah, yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini yang tadi saya bilang. Artinya apa? Ya jangan Sabat, jangan Sabat pas hari lain. Dengan kata lain, ketika waktunya kita bekerja dengan segenap hati. Tapi ketika beristirahat, juga beristirahat dengan segenap hati. Ya, itu loh maksudnya. Ada satu ayat di Alkitab, gitu. Kita ingat dan kuduskanlah hari Sabatnya, kita ingat banget. Tapi ada satu ayat, Pengkhotbah 11 ayat 6. Saya suka banget kitab Pengkhotbah itu, hikmatnya sangat-sangat luar biasa dari Salomo sebelum di akhir hidupnya. Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama-sama baik. Taburkanlah benihmu pada pagi-pagi hari, jangan memberi istirahat pada tanganmu pada tengah hari. Artinya pada petang hari. Artinya apa? Artinya yaitu kita ada hari untuk beristirahat. Tapi di saat 8 jam, ya saya nggak tahu lah Anda ngantor berapa jam ya. 8 jam dari jam 9 sampai jam 5 ketika kita harus ngantor, kita kasih semuanya. Gitu loh. Kita kasih semuanya. Kita jangan, ya ini, kayak gambar ini kan, main Facebook, main IG, ngobrol. Jangan. Jangan. Ya. Bekerja dengan segenap hati. Jangan cek HP Facebook saat kerja. Biarlah kita tuh, kalau misalnya Anda mungkin mendengar ya, flow state. Kita itu bisa mengerjakan itu dengan benar-benar itu sangat-sangat fokus. Karena kalau fokus itu membuat kita itu ada peningkatan juga, kita bertumbuh juga, ada growth juga di dalam apa yang kita kerjakan itu. Itu sesuatu yang baik. Dan ketika kita fokus, kita pasti lebih efektif. Pengkhotbah sama, Salomo bilang, hati orang berhikmat berjalan ke kanan, tapi orang hari berhikmat menuju ke kanan, hati orang bodoh ke kiri. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah gini, kalau kita itu nggak kidal, dan orang pada umumnya kan ya, secara general kan nggak kidal. Kanan itu kan kalau kita ngerjakan, kalau Anda gambar pakai kanan atau nulis pakai kanan, kan lebih cepat dan hasilnya lebih bagus. Kalau kita nulis pakai tangan kiri, kan lebih lambat dan hasilnya lebih jelek kan. Nah, jadi maksudnya adalah, kalau kita ya kanan, itu maksudnya melambangkan, menyimbolkan apa? Efektivitas. Kiri itu melakukan hal yang bodoh. Nah, jadi hati orang yang berhikmat, kalau kerja itu efektif, fokus, nggak buang-buang waktu. Tapi kalau orang bodoh, ya itu kerjaannya nggak efektif. Kerjaan waktu di kantor nggak niat. Jadi waktu pulang rumah ngapain? Ya ini kayak gambaran di atas ini, ngerjain kerjaan. Jangan bekerja di rumah. Ya. Kerja dengan segenap hati. Istirahat juga harus dengan segenap hati. Jangan kerja di rumah, karena ada keluarga menunggu. Kalau istirahat, ya istirahat. Kalau kerja, ya kerja. Jangan memikirkan pekerjaan apalagi kalau tidur. Kalau pas mau tidur, nanti jadi insomnia. Jika memungkinkan, memungkinkan loh ya, kalau nggak memungkinkan ya apa boleh buat gitu kan. Jika memungkinkan, hentikan segala jenis komunikasi sesudah jam kantor selesai. Itu baik, itu baik buat kesehatan mental kita juga, gitu ya. Jadi bekerja, bekerja ya dengan segenap hati, kekuatan jiwa, akal budi, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi istirahat pun juga harus seperti itu. Itu poinnya, itu poinnya. Ya, supaya kita memiliki hidup yang seimbang, supaya kita memiliki um, hidup yang efektif gitu dalam segala apapun yang kita lakukan. Oke, itu yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, ini bukan cuma masalah sekedar kalau kita kesandung terus, ya Tuhan. Bukan masalah itu mah hal kecil gitu kan ya. Tapi ini ngomongin tentang hal yang lebih besar. Lebih besar. Karena apa? Karena kalau kita baca ya, saya bacakan secara lengkapnya. Keluaran 27, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Anda coba baca 10 hukum Allah. Satu-satunya yang ditekankan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang bla bla bla, itu cuma hukum yang ketiga. Berarti ini sesuatu yang luar biasa. Jangan
Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu maksudnya apa? Jangan menggunakan bahasa rohani untuk kepentingan pribadi. Karena seringkali, ingat spirit dari hukum ini adalah memuliakan Tuhan. Seringkali ketika kita pakai bahasa rohani untuk kepentingan pribadi, itu kita tidak memuliakan Tuhan, malah kita mencemari nama Tuhan, menajiskan nama Tuhan. Contoh, ya kan, partai politik, ini yang sering terjadi di Amerika, yang mendukung left wing. Oh, Tuhan Yesus itu kan sosialis. Tuhan Yesus itu komunis. Ini ada gambarnya nih. Siapa bilang gitu loh istilahnya. Ya kan? Ajaran sesat di gereja. Hamba Tuhan. Dalam nama Tuhan, suruh. Saya nggak usah sebut lah ya. Di luar negeri kok. Saya nggak tahu kalau di Indonesia lah. Suruh orang kasih persembahan banyak ke gerejanya. Karena Tuhan Yesus yang bilang kayak gitu. Hati-hati loh. Kayak gitu tuh sangat besar sekali kemungkinan itu untuk kita itu justru menista nama Tuhan. Menunjuk pada Tuhan Yesus atau tokoh agama lain untuk membenarkan tindakan kita yang bodoh juga. Saya nggak usah cerita secara detail, tapi kalau Anda ingat waktu COVID awal-awal, itu sempat ada pertikaian antara dua hamba Tuhan yang saya sudah nggak usah sebut namanya siapa. Intinya tentang salah satu hamba Tuhan itu mengatakan sesuatu yang dirasa oleh hamba Tuhan yang lain itu kurang baik. Kemudian yang hamba Tuhan yang merasa hal itu kurang baik ngomong, dan ngomongnya itu bukan menegur empat mata seperti yang di Alkitab. Negurnya itu langsung di YouTube, gitu kan. Langsung di forum gede, di jemaatnya. Oh, itu nabi palsu, itu masa ngomong kayak gitu. Akhirnya jadi gede. Ada hamba Tuhan yang lain, yang besar juga, ikut-ikutan ngomong, lalu mengecam. Lalu akhirnya jadi gede. Nah, yang satunya yang hamba Tuhan yang awal mengecam itu, dia mengatakan apa? Loh, Tuhan Yesus kan juga ngomong orang-orang lain, keturunan orang ular beludak. Paulus juga bilang anjing-anjing. Ya berarti kan aku juga boleh. Loh, itu kan malah tambah. Kalau orang lihat, itu menajiskan nama Tuhan atau memuliakan nama Tuhan. Itu loh maksudnya. Poin dari perintah ini adalah apa? Muliakan nama Tuhan. Kalau justru yang kita lakukan, meskipun loh Tuhan Yesus kan juga ngomongin orang lain ular beludak, berarti aku boleh dong ngomongin orang lain nabi palsu. Loh ya nggak kayak gitu. Karena yang kita lakukan itu tidak memuliakan Tuhan. Yang Tuhan Yesus lakukan, yang memuliakan Tuhan gitu loh. Itu bedanya. Ya, jadi hati-hati. Dan ini yang juga sering dilakukan, kalau kita ini orang tua atau guru sekolah minggu ya, hati-hati, ini bisa dilakukan oleh kita juga. Memakai bahasa-bahasa Alkitab untuk membuat orang lain, biasanya anak nurut. Ayo, kalau kamu nggak ke sekolah minggu nanti masuk neraka. Di Alkitab mana? Kalau kamu nggak ngelakukan ini, kalau kamu makan es krim banyak-banyak, nanti Tuhan marah. Mana ayatnya? Ya kan? Jangan sembarang-sembarang kita tuh ngomong, nanti Tuhan gini, nanti masuk neraka, nanti kayak gini. Anak-anak itu ya, sekarang di Amerika, kenapa kok banyak banget anak-anak mudanya itu yang kepahitan banget dengan kekristenan? Ya karena itu. Karena mereka itu di-abuse secara spiritual. Loh, kalau kamu melakukan kayak gini nanti Tuhan marah lah, apa kamu masuk neraka kayak gini-gini. Dan akhirnya mereka bilang apa? It's bullshit. Karena apa ya? Karena itu. Karena pakai bahasa-bahasa pribadi. Sehingga mereka sendiri mikir, oh berarti Tuhan itu jahat ya. Kerjaannya ya cuma ngeliatin gitu aja. Gitu. Kalau aku makan es krim nanti yang masuk neraka. Ya nggak gitu juga. Itu loh istilahnya. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang kedua ini singkat aja karena kita udah sempat bahas minggu lalu. Jangan membuat bagimu patung. Itu juga kayak gini. Jangan terobsesi dengan satu gambar tentang Allah lalu mengabaikan yang lain. Kita udah lihat. Ini juga berkaitan dengan patung-patung. Ya kan? Manusia itu sangat visual. Tapi juga ada yang lebih jauh dari itu lagi. Bukan cuma masalah gambar-gambar dan patung-patung. Tapi juga bisa di dalam doktrin kita. Doktrin kita itu in a sense adalah sebuah image. Ya kan? Adalah sebuah gambaran kita tentang Tuhan. Meskipun nggak harus visual. Tapi kayak gini loh, di dalam ibadah, tadi kan saya kan udah ngasih prinsipnya kan, buang apapun yang membuat kita tersandung dalam ibadah kita. Gambar-gambar bisa membuat kita tersandung, buang. Ya kan? Tapi jangan salah, bahkan kadang tanpa gambar pun kita tuh bisa tersandung. Contohnya apa? Contoh misalnya ketika doktrin kita itu membatasi Tuhan. Sebagaimana gambar, icon itu bisa membatasi pikiran kita tentang Tuhan. Sama juga. Doktrin kadang bisa. Maksud saya gimana? Saya kasih contoh. Misalnya doktrin kita, oh Allah itu maha kasih, mana mungkin murka, nggak mungkin Tuhan itu ciptakan neraka. Loh, jelas-jelas di Alkitab itu ada loh, Tuhan itu ya adil. Tuhan itu yang menghukum, ya kan? Terus begitu kita bilang apa? Oh Tuhan itu kudus, ya kan? Jadi orang-orang yang kayak gitu itu loh, ini yes, yes, pokoknya yang kita nggak suka itu ini, itu pasti mereka nggak diselamatkan. Loh ya, tapi Tuhan itu juga Allah yang pengampun loh. Yang terima semua orang loh. Ya kan? Oh, nggak mungkin Tuhan kerja dengan cara itu. Nggak mungkin Tuhan hadir
Di gereja itu, lu siapa bilang? Tuhan itu bekerja dengan cara yang luar biasa. Kita jangan pernah membatasi Tuhan, baik dengan gambar-gambar maupun dengan doktrin kita yang jujur aja sangat jauh dari sempurna itu. Gitu kan ya. Tuhan itu terlalu luas, terlalu dalam untuk dimengerti kan. Ada bukan kadang-kadang ya, selalu. Sehingga apa yang kita tahu itu sangat kecil. Gitu. Jangan pernah kita tuh coba membatasi Tuhan dengan doktrin kita, dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Tuhan itu jauh melampaui yang kita pikir. Ya, saya kasih contoh di Alkitab. Pelanggaran hukum kedua, waktu orang Israel bikin patung lembu emas, itu jangan kira mereka melanggar hukum pertama loh. Mereka nggak sedang menyembah Allah lain yang namanya lembu emas, enggak. Mereka itu sebenarnya menyembah Allah, menyembah Tuhan, menyembah Yahweh, ya Allah yang benar. Tapi mereka mencoba menggambarkan dengan cara menggambarkan apa? Oh, lembu. Karena lembu itu Allah yang menggambarkan keperkasaan. Oh, Allah kita adalah Allah yang perkasa. Sama Tuhan diapain? Sama Tuhan suruh Musa hancurin itu. Hancurin itu. Barusan setelah itu Tuhan memperkenalkan diri kan. Tuhan Allah yang kasih setia. Tuhan itu nggak cuma perkasa, nggak cuma sukanya bunuh-bunuhin orang Mesir, tapi Tuhan itu juga kasih setia. Tuhan yang mengampuni kesalahan. Itu loh. Itu. Ya, penyayang, pengasih, panjang sabar. Nggak kerjanya cuma bunuh-bunuhin orang Mesir aja. Itu loh. Jangan terobsesi dengan cuma satu gambaran tentang Allah, udah habis gitu kita abaikan yang lain. Itu yang kedua. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Ini juga ya, ketika kita switch. Sekali lagi ini berhubungan dengan hukum yang keenam, ya kan? Ya kan? Westminster bilang apa? What is the chief end of man? The chief end of man is glorify God and enjoy Him forever. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tadi saya bilang, Tuhan itu kasih kita panggilan, ya kan? Nah, jangan ada padamu Allah lain. Itu bukan cuma, oh jangan pergi ke kelenteng, jangan pergi ke tempat-tempat ibadah lain, sembahyang di sana gitu. Bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Tapi ketika kita itu udah punya panggilan, ketika Tuhan panggil kita untuk sesuatu, saya nggak lagi ngomongin cuma khusus tentang pendeta atau hamba Tuhan yang dipanggil ya, enggak, kita semua itu punya panggilan. Bedanya ada yang dipanggil ke gereja, ada yang dipanggil di tempat lain, di marketplace gitu. Tapi tetap itu panggilan Tuhan. Ketika Tuhan itu udah percayakan kita satu makna, satu panggilan, udah taat sama itu, fokus sama itu, capailah sasaran itu. Jangan kalau pakai bahasa Alkitab tuh jangan 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 serong ke kanan, jangan serong ke kiri. Udah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu Tuhan suruh kita apa? Tuhan panggil kita buat apa? Ya kan? Cari apa itu? Cara carinya itu ini singkat aja. Cara carinya itu passion kita apa, talenta kita, opportunity yang kita dapat apa, kebutuhan dari dunia ini apa, dan apa yang bisa kita menjadi kehidupan kita lah ya. Bisa memberikan kita gaji tentunya. Dari 5 itu dikumpulkan, nah itulah panggilan kita. Caranya seperti itu ya, kalau mau singkatnya ya. Kita jalani itu, panggilan kita. Meskipun mungkin ada hal-hal yang kita harus korbankan ketika kita menjalani panggilan itu. Tapi kita tahu Tuhan panggil kita untuk itu. Dan kita harus taat. Karena kalau misalnya ada hal lain yang membuat kita melenceng, pasti itu berarti ada Allah lain di sana. Saya kasih contoh misalnya ya. Kalau misalnya Tuhan panggil Anda jadi akademis. Lalu Anda punya PhD, bahkan Anda punya profesor sekarang, ya kan? Tapi kemudian Anda ketemu teman Anda yang dulu, katakanlah waktu kuliah nilainya C terus dia sudah jadi bos. Dan teringatlah Anda sama perkataan yang bilang kayak gini, kalau kalau yang nilainya A, nanti jadi kalau A jadi apa ya itu ya. Biasanya perkataannya kayak gini, kalau A jadi profesor, kalau B jadi dosen, nanti yang C jadi pengusaha bayarin mereka. Kemudian Anda iri, waduh aku juga pengen kayak gitu, aku juga pengen punya perusahaan kayak gitu. Gak usah mikir. Gak usah mikir kayak gitu. Kalau Tuhan memang udah panggil kita dan kita bisa bertanggungjawabkan panggilan itu ya, untuk kita tuh menjadi seorang akademisi. Jadilah akademisi yang memuliakan Tuhan. Jangan nggak usah mikir, oh tapi aku juga pengen kaya. Nggak usah, berarti Tuhan kita siapa? Ya kekayaan itu bukan bukan yang Tuhan, bukan Tuhan kan yang memanggil kita untuk ikut jalannya. Itu loh. Gitu. Kebalikannya juga berlaku. Oh, aku pengen gelarku juga berderet-deret. Berarti apa? Ya supaya kita populer, supaya kita ya itu punya gelar yang berderet-deret itu. Seringkali orang itu nggak bisa hidupnya itu tidak bisa menjalankan panggilan Tuhan karena apa? Ya, karena dia punya quote and quote Allah lain. Ada hal yang dia kejar sebenarnya sehingga dia nggak bisa melakukan yang Tuhan suruh sama dia itu. Itu apa bedanya sama penyembahan berhala? Mohon maaf. Apa bedanya?
kita tuh sama-sama nggak bisa taat sama Tuhan. Kita tuh nggak bisa 100% kasih hidup kita sama Tuhan. Ya kan? Karena apa? Karena ada hal lain nih yang sebenarnya kita quote and quote sembah. Entahkah itu duit, entahkah itu popularitas, entahkah itu kalau 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 bahasanya kan itu kan tahta, harta, wanita, ya itu. Jadi itu yang pertama, jangan ada padamu Allah lain, jangan ada padamu Allah lain. Nah, itu. Kalau kita udah dapat satu Pak, kalau Tuhan udah panggil kita untuk sesuatu, kita udah tahu makna hidup kita, ya udah, jangan meleng ke kiri, jangan meleng ke kanan. Oke, itu tetap kerjakan panggilan kita, gitu ya, tetap kerjakan panggilan kita. Oh, by the way, kalau misalnya lagi masa-masa yang barusan pemilu itu kan keren ya. Orang udah dipanggil untuk menjadi artis, banyak yang berubah jadi politisi. Ya gimana gitu kan istilahnya. Nah, itulah. Oke. Nah, itu yang hukum yang pertama. Mungkin itu yang bisa saya uh, sharekan. Jadi, marilah kita itu jangan melupakan hikmat, melupakan hukum-hukum Tuhan yang diberikan di 10 hukum itu. Demikian yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Ya, makasih Kak Devina. Kita masuk ke Oke. Terima kasih Kak Devina atas paparannya. Nah, ini 10 perintah Allah, mungkin banyak teman-teman yang bertanya nih karena ini sangat relevan sekali ya, dan tadi banyak presentasi-presentasi yang juga menggugah pikiran kita, terutama kadang cara berpikir kita yang udah banyak berubah ya di dunia modern ini. Nah, mungkin pertama, jadi kalau yang tadi ya, yang simulasi mengenai kejadian Mei, yang dimana kita harus di tahun 98 harus berbohong supaya tidak menjaga diri, white lies lah kita istilahnya. Jadi ini banyak pertanyaan mengenai white lies. Mungkin pertanyaannya, apakah berarti white lies itu harus dihitung dari semua 10 hukum? Oh, kalau kebohongan kita akhirnya menimbulkan keselamatan dan nggak jadi melanggar perintah yang berikutnya membunuh, itu jadi oke, atau apakah pandangan Kristen tentang white lies gitu, atau pandangan Alkitabiahnya? Oh, jadi kayak gini, saya sih nggak suka pakai kata menghitung ya, karena nanti jadinya seolah-olah etikanya jadi utilitarianisme. Jadi Hmm. saya sih nggak pakai kata apa itu tadi. Tapi pertanyaannya lebih ke arah kayak gini. Sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu gitu ya, itu apa yang menjadi spirit dari situ. Karena kebanyakan kita pokoknya nggak usah bohong. Kita nggak tahu spirit dari perkataan itu tuh apa. Nah, padahal ketika kita misalnya kasus Mei 98 tadi ya, kenapa kita berbohong? Karena kita pengen menyelamatkan istri dan anak kita, katakanlah. Nah, itu sesuai banget dengan spirit dari hukum yang keenam dan yang ketujuh. Sementara, kenapa kalau kita nggak boleh berbohong? Ya, sementara kalau kebalikannya kita pikir kenapa nggak boleh berbohong? Ya soalnya aku nggak mau dosa aja. Loh, berarti spiritnya apa? Berarti spiritnya kita cuman hidup di dalam apa ya? Seperti yang orang-orang Farisi itu, oh hukumnya itu harus ditaati dengan sangat-sangat saklek gitu. Hati-hati, karena Paulus juga bilang kan, roh itu menghidupkan, tapi firman yang tertulis itu mematikan. Nah, itu loh maksudnya. Karena kadang-kadang cara kita untuk membaca Alkitab seolah-olah kita itu hidupnya itu terkontrol di bawah satu hukum yang sangat-sangat saklek. Wah, itu bahaya gitu loh. Jadi kalau saya bilang itu bukan masalah hitung dari oh yang apakah kalau di total dari hukum bukan seperti itu, tapi lebih kita bilang itu spirit dari hukum itu tuh apa. Kita lihat spirit hukumnya gitu ya. Hukum 10 hukum ini Tuhan Yesus kan juga bilang kan apa inti dari semua hukum? Intinya adalah kasihlah Tuhan Allahmu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap bla 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 Hmm. bla dan kasihlah sesama manusia. Ketika kita berbohong, Hmm. maaf, ketika kita tidak berbohong, apakah Hmm. kita bisa Hmm. bilang kita itu mengasihi Hmm. kita dan anak-anak kita? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini kayak yang itu ya, mungkin apakah iman dan perbuatan itu menyelamatkan, faith versus works, di mana ada pandangan bahwa karena kita memiliki iman sama Kristus, justru buah-buah dari pekerjaan kita itu hasilnya baik dan sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi kalau tadi kelihatannya kan di 10 setelah 10 perintah Allah itu kan ada 613 misvotes ya. Dan itu diikutin banget, kita sekarang cuma baca doang. Cuman kalau waktu saya ziarah waktu itu ada yang nggak boleh susu campur sama daging. Nah, saya sempat inget tuh kemarin masak ini daging enak, katanya dicelup sama susu, ini boleh apa enggak? Saya mikir.
Karena dilarang gitu kan di Alkitab. Ya, tapi Bener. kita fokus sama spiritnya ya. Nah, Jadi kayak tadi itu benar banget bahwa biasanya kan kalau gini, apa yang terjadi sampai orang-orang apa namanya sampai masa sebelum reformasi dan apa ahli Taurat itu yaitu tadi iman plus perbuatan sama dengan selamat. Ya kan? hmm, hmm. Pemikirannya seperti itu. Jadi harus ada perbuatan nih, kita harus ngikutin hukum Tuhan yang sejentrek. No, yang benar itu kayak gini. Iman sama dengan keselamatan plus perbuatan. Jadi perbuatan kita itu lahir dari iman itu Buah, sendiri. Sehingga buahnya ya. sehingga yang kita lakukan itu bukan karena kita harus nurut supaya kita selamat, bukan, tapi itu adalah spiritnya itu apa? Yaitu sesuai dengan ketaatan kita kepada Tuhan, yaitu kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kira-kira seperti itu, Kak Jadi ya. our work is the fruit of spirit, bukan labor of faith. Nah, benar. Nah, gitu. Macam gitu ya. Oke. Iya. Nah, bagaimana kalau white lies yang mungkin sekedok tadi komunitas rohani yang memakai senjata itu atau memakai kedok-kedok itu. Nah, apakah berarti kita sebagai anak Tuhan harus selalu meninggalkan gereja itu? Nah, ini ada pertanyaannya. Kalau yang Sorry, sorry Kak, tadi rada rada Ya, rada jadi ada beberapa mungkin pemimpin agama yang seperti ya serigala berbulu domba, mereka memakai kebohongan atau white lies itu untuk menjustifikasi perilaku-perilaku mereka lah. Jadi mungkin di depannya berbeda dengan di belakangnya, di depannya ngomongnya firman Tuhan, mungkin kelakuannya beda. Nah, apakah berarti sebagai jemaat itu kita harus meninggalkan gereja itu? Ini pertanyaannya. Oh, sebentar. Jadi ini ada dua kemungkinan ya. Kalau misalnya hamba Tuhan itu melakukan satu kejatuhan, dia jatuh dan dia bertobat dan dan dia maksudnya istilahnya itu em, dia benar-benar jatuh di dalam kelemahannya. Loh ya, semua manusia bisa jatuh, hamba Tuhan bisa jatuh. Marilah kita belajar bersama-sama. Jangan tinggalkan. Tapi kalau 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 ketika dia di gereja gitu ya sampai saya pikir itu sudah bukan white lie ya, itu benar-benar serigala berbulu domba beneran gitu. Maksudnya misalnya kayak, oh kamu, ya itu misalnya seperti yang saya kasih contoh gitu tadi. Oh kamu harus kasih duit buat gerejaku sebanyak-banyaknya apa kayak gitu. Ini buat Tuhan loh by the way. Ya kalau saya ya ngapain kita di gereja seperti itu kan? Kalau kita udah tahu serigala berbulu domba gitu loh pemimpinnya. Gitu. Kalau kalau saya sih bilang eh, di dalam gereja kalau ada pemimpin yang seperti itu sih kayaknya udah bukan white lie ya. Levelnya itu memang udah bohong sungguhan dan bohongnya itu di gereja lagi. Bedakan sama kalau itu misalnya hamba Tuhan berkhotbah, kamu jangan bohong. Tapi ternyata hamba Tuhan ini jatuh dan dia berbohong. Itu beda. Itu bukan berarti dia berbohong, tapi dia tahu kebenaran, tapi ya dia mungkin lagi mengalami kelemahan atau apa. Ya dia dosa nggak? Dosa. Itu white lie? Enggak. Itu dia tetap bohong, gitu kan, di dalam tindakannya ketika dia berbohong itu. Tapi dia melakukan itu di dalam kelemahan, gitu. Hmm. Dan Tuhan mengampuni, itu istilahnya. Jadi itu tadi ya, rada beda gitu sih kok. Kalau kalau Ya, memang, mm, bagaimana dengan hukum ini, Kak Devina, berzina lalu cerai hidup? Nah, terus sudahnya ada beberapa gereja itu yang karena ingin menerima jemaat atau mungkin oh ini jemaat udah lama banget, lalu dia mau menikah lagi, masa dibilang enggak? Ya, akhirnya kan ada semacam manusia itu toleransi ya. Lalu yang cerai itu nanti mau menikah lagi sama gereja diizinkan. nah, ini memang pertanyaan yang sulit sih. Saya sendiri juga saya nggak berani menjawab gitu ya. Tapi kalau ini sebaiknya saya serahkan kepada gereja masing-masing karena Oke, setiap gereja punya 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 apa ya? Saya nggak dukungan yakin bahkan ayatnya, gereja tempat punya saya duk kerja ini sama ini Iji gimana gitu. punya Jadi dukungan ayatnya intinya. jadi dua sisi punya punya dukungan ayatnya gitu dan saya sendiri nggak bisa mengklaim mana yang benar atau yang mana yang salah. Ikuti tagar tatib gereja aja. Oke. Nah, ini mungkin lanjut ke perihal bunuh-membunuh ya. Mungkin pertama, apakah membunuh dalam konteks tertentu, misalnya perang, itu diizinkan? Mungkin saya Hmm. sedikit quote di Keluaran 22 kan ada ayat mengenai kalau ada pencuri masuk, membunuh, maka dia nggak berdosa sampai matahari terbit. Lalu di Bilangan 35 itu ada rumah-rumah di mana orang itu bisa lari dan bersembunyi sampai nanti keadilan ditegakkan dan siapa yang salah. Jadi di rumah-rumah itu kayak safe house yang nggak boleh netral, nggak boleh ngebunuh. Kan waktu saya baca itu kok lucu juga ya, ada safe house di setiap kota, kabur nanti di sana itu dia kayak wilayah netral tuh kayak kayak film itu.
kayak film John Wick gitu, yang ada hotel yang Hmm. orang nggak boleh saling bunuh. Dan Jadi, itu ada di bilangan. Nah, jadi hmm. pandangannya apa? Apakah kalau membunuh untuk perang itu boleh atau enggak untuk membela diri itu diizinkan? Jadi gini, ada Tuhan itu memberikan Tuhan itu sebentar ya, saya buka dulu. Waktu 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 Nuh itu Tuhan itu ngasih perintah seperti ini. Sebentar, sebentar ya. Tuhan itu Masuk. membuat perjanjian dengan Nuh seperti ini. Kejadian 8 ayat eh, ayat aduh sebentar ya kok gak ada ya. Sebentar. Oh, maaf, Kejadian 9 ayat 1 sampai oh nggak usah. Kejadian 9 ayat 5. Tetapi mengenai dari darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan setiap manusia akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, jadi di ayat itu ditekankan, manusia atau binatang nggak boleh bunuh manusia. Nggak boleh. Tapi ada tapinya. Dan tapinya itu menarik. Kalau kamu sampai bunuh manusia, darahmu juga akan tertumpah. Gitu. Jadi maksudnya kayak gini. Makanya itu alasan kenapa di PL itu ada orang itu boleh apa namanya ketika tank tadi itu kok yang udah bunuh terus apa namanya kalau udah bunuh dia boleh lari ke satu tempat nggak bakalan dibunuh gimana gimana itu karena sebenarnya dia layak untuk dibunuh dan kalau dia dibunuh yang bunuh nggak dosa. Kenapa ya itu? Karena peraturannya seperti itu. Kamu nggak boleh bunuh manusia, tapi kan dia nggak sengaja. Berarti kan tanpa intensi. Maksudnya bisa ada Hmm. makanya ada tempat seperti itu. Kenapa? Karena prinsipnya adalah ya karena kamu udah bunuh kamu harus dibunuh gitu loh istilahnya. Nah, memang zaman itu tuh seperti itu ya. Memang pemikirannya adalah waktu itu kayak gitu. Bahwa bunuh itu boleh dilakukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, tapi kayak gini juga, tapi kayak gini juga. Di zaman sekarang pembunuhan itu cuma boleh dilakukan dua konteks. Ya mungkin lebih ya, tapi yang paling general ada dua konteks ini. Satu, hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah, capital punishment. Itu boleh gitu. Itu boleh dilakukan tapi harus dengan adil ya. Dan yang kedua adalah tadi itu dengan perang. Bapak Gereja Agustinus itu punya satu teori yang saya juga sayangnya nggak mendalami, tapi just war teori. Itu ada spesifikasinya tuh. Just war itu apa? Misalnya ketika kamu bertahan, kamu boleh berperang, otomatis berperang kan kita harus bunuhin orang. Atau ketika si orang yang bersangkutan itu melakukan hal-hal yang em, kekejaman gitu kecaman dan istilahnya ngeresein baik rakyatnya sendiri atau orang lain dan kita melakukan perang itu pasti akan membunuh kan ya pasti akan nyawa itu berkelimpangan tapi itu adalah sesuatu yang kita harus lakukan demi menurunkan lah istilahnya menurunkan rejim yang nggak baik itu nah itu boleh namanya just war theory itu bisa dicari tuh bisa di search jadi kalau saya sih memang pandangan kalau saya sih saya kurang kurang setuju dengan yang pasifisme kalau masalah perang ya bukan yang pasifisme itu sama sekali nggak boleh perang sama sekali nggak boleh bunuh saya pikir nggak seperti itu saya pikir nggak seperti itu tapi ya itu tadi boleh tapi dengan satu alasan yang wajar saat salah satu alasan yang kita itu bisa perjuangkan istilahnya kayak gitu kan biasanya kan orang bilang kita harus pasifis karena Tuhan Yesus juga pasifis baca coba di Wahyu Tuhan Yesus ngapain ya kan nah itu jangan apa namanya memang di Injil Hmm. Tuhan Yesus pasifis kenapa karena Tuhan Yesus sedang melaksanakan misi dari Bapaknya tapi di Wahyu kan enggak gitu loh jadi kalau saya pikir nggak apa-apa gitu karena perang itu sesuatu Hmm. yang kalau just war itu dengan keadilan ya it's okay memang masalahnya adalah banyak yang mengabuse kata keadilan itu nggak adil tapi dibilang adil ya memang ada abuse seperti itu tapi bukan sama sekali nggak boleh gitu tapi tetap kita lakukan dengan syarat-syarat itu tadi itu sih kalau dari saya. Hmm. Tapi kan dalam konteks Tuhan Yesus mungkin kadang saya pikir Tuhan tuh seperti CEO perusahaan ya. Misalnya gini, kamu telat, kamu melanggar peraturan. Nah, kalau yang punya perusahaan telat kan nggak ada yang berani tegur juga, Bu. Ya Oh, betul nggak? Jadi kan kadang benar. apakah rule itu apply Benar kan, tapi juga kayak gini, ke kita? Karena Paulus, kita kan ciptaannya Tuhan. Nah, benar, makanya itu saya bilang kita nggak hmm, boleh, cuman boleh dilakukan itu satu capital punishment, kedua perang, ini yang secara general ya, karena itu kepada siapa, yang melakukan siapa, bukan kita, pemerintah, dan hmm, Paulus ngomong kan,
Roma 13 ayat 1, sebentar. Roma 13 ayat 1, tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Oke. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi dua ini capital punishment kan bukan kita yang bunuh-bunuhin kan. Kalau di PL ya udahlah ya, maksudnya memang mereka memang beda lah. Tapi kalau yang misalnya yang karena sistem hukum mereka nggak katakanlah nggak secanggih, nggak sekomprehensif sekarang. Sekarang yang tadi saya bilang pembunuhan secara general itu cuma boleh terjadi dalam dua konteks. Satu, capital punishment, kedua pemerintah perang, dan itu dua-duanya yang memutuskan siapa? Pemerintahan. Pemerintahan adalah orang yang dikasihkan kuasa sama Tuhan. Kalau gereja nggak boleh, apalah individu tambah lagi lebih nggak boleh lagi bunuh. Kira-kira Ya, kayak gitu kok. oke. Berarti guide-nya kita, Kak Devina, kalau self defense mungkin jangan ada niat bunuh, dan kalau mau balas dendam jangan sampai mati lah. Oh iya benar. Ya, gini. Lebih baik kalau balas dendam mah jangan balas dendam sama sekali Iya, lah. iya, bercanda, bercanda. Ini bukan pandangan Ici ya, ini cuma buat pribadi. Ya, nah, bagaimana kita bisa menghormati orang tua kalau orang tuanya itu Reset tidak ya. patut menjadi contoh, atau bahkan ini ada satu yang tanya itu orang tuanya mungkin ada gejala semacam kejiwaan, jadi mungkin sulit untuk menghormati orang tuanya. Ya itu memang sesuatu yang unfortunate ya. Makanya tadi saya cukup tekankan bahwa menghormati di sini itu bukan berarti dalam artian kita setuju apa yang dia lakukan. Itu tetapi khususnya tadi masalah teladan gitu ya. Tentu saja kita bukan dalam artian kita setuju apa yang dia perbuat, yaitu sama seperti ketika Tuhan Yesus kasih kasih perintah kepada murid-muridnya tuh kamu turutin tuh yang apa ahli Taurat dan orang Farisi apa yang mereka ajarkan, tapi jangan lakukan tindakannya gitu istilahnya. Jadi ya memang kalau dalam kasus-kasus seperti itu orang tua yang abusive mungkin ya, orang tua yang tidak bisa jadi teladan. Ya jangan lakukan tindakannya, dan kita boleh menegur, tapi juga menegur itu harus naik loh. Kita menegur pun itu harus dengan cara yang penuh kasih. Saya kasih contoh ya. Ini ada satu saya barusan dengar ada satu kesaksian orang ateis Amerika. Saya nggak tahu lah dari Amerika atau apa, pokoknya negara barat gitu. Papanya itu sangat-sangat keras, sangat-sangat abusive, sangat-sangat nggak baik kayak gitulah. Terus akhirnya dia itu bertekad, kan? Dia bertekad, pokoknya aku kuliah, aku keluar dari sini, aku nggak mau lagi urusan sama papaku. Dia keluar, dia waktu itu ateis. Dia keluar, tapi di dalam perjalanan dia waktu dia kuliah, itu Tuhan itu pertobatkan dia, Tuhan panggil, akhirnya dia jadi orang Kristen. Waktu dia pulang, papanya nggak berubah, papanya tetap loh masih sama reseknya, masih tetap sama abusive-nya, tapi mungkin sekarang karena dia udah gede ya, sama gedenya sama papanya udah nggak main tangan. Papanya cuma marah-marahin dia. Nah, dia itu cerita kayak gini. Jadi papanya marah-marah gitu kan. Papanya marah-marah sama dia. Terus yang dia lakukan adalah apa? Yang dia lakukan adalah dia bukan back down, dia bukan lari, tapi dia tetap dia dengerin sambil dia ngomong dad, kan? Dad, gitu. Terus papanya masih marah-marah, tapi dia tetap maju. Dad, gitu. Terus papanya masih marah-marah lagi, tambah lama tambah keras suaranya, tambah maki-maki, tapi papanya mundur. Dia maju, dad. Dia nggak main tangan loh. Bener-bener cuma dad, dad, dad. Sampai tiba-tiba papanya ke pojok sendiri. Begitu papanya ke pojok, nggak bisa mundur lagi, dan papanya habis kata-kata, dipeluk. Si anak ini tuh akhirnya peluk, gitu kan. Terus dia bilang, dad, I love you. Udah tiba-tiba papanya kayak froze gitu. Terus anaknya keluar, dia makan, terus papanya datang. Nah, kita bisa ngobrol, Kak. And ya, cerita dia adalah itu happy ending pada akhirnya. Nah, itu ketika kita eh, di dalam keadaan yang sesulit itu dan kita masih bisa menunjukkan kasih, tapi tentu saja ya kalau misalnya sampai abuse itu sampai eh, mencelakakan nyawa kita, ya memang harus membahayakan nyawa kita, memang ada tindakan-tindakan yang harus diambil gitu kalau mau secara legal, kalau perlu secara legal maksud saya. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa melakukan itu, kita mengasihi gitu ya, kita menunjukkan kasih, pada akhirnya orang itu bisa membuka diri kepada kita gitu. Ya ini sesuatu yang sangat-sangat apa ya ideal, tapi ya itu yang Tuhan panggil kita untuk lakukan. Nah, kalau kita nggak bisa jadi teladan, kalau orang tua kita nggak bisa jadi teladan ya, biarlah kita jadi teladan dengan cara seperti itu. Itu bentuk kita menghormati mereka juga.
Jadi kita sebagai anak Tuhan juga jangan lupa kalau lagi ada masalah puasa doa itu ya Kak Devina, di mana kita berdoa, kita minta tolong ke Tuhan, Tuhan saya ada problem ini. Nanti Tuhan pasti akan hadirkan lah momen-momen yang seperti tadi itu, di mana kasih kita itu mengalahkan perilaku buruknya sehingga nanti akan ada pemulihan. Karena momen-momen yang gitu satu nggak bisa dibeli dan nggak bisa datang kembali dan timingnya pasti dari Tuhan sih datangnya. Dan saya Benar, pun udah benar. dengar banyak kesaksian yang kayak gitu sih Kak Devina. Nah, Kak, ini balik ke membunuh ya. Membunuh itu jadi gini, ada pertanyaan ke bagaimana kalau seorang ayah atau seorang orang tua dihadirkan dengan sebuah dilema di mana mungkin anak dalam kandungannya itu udah pasti dilahirkan nggak sehat ataupun ada kelainan, jadi terpaksa harus memilih atau mungkin mungkin itu masalah nyawa antara nyawa ibu atau nyawa anak dan harus memilih itu. Nah, etikanya itu seperti apa? Apakah dengan memilih itu berarti dianggap membunuh ataukah justru menyelamatkan, view-nya yang mana? Ini jadi kan pertanyaan tentang aborsi ya. Nah ini memang Nah, pandangannya banyak. Semua etika itu sebenarnya pandangannya banyak. Termasuk yang hmm, Mei 98. Saya cuma bisa memberikan pandangan saya gitu ya. Berdasarkan apa yang saya pikir itu eh, sesuai dengan katakanlah pergumulan saya dengan firman Tuhan. Tapi mungkin jawabannya beda-beda. Kalau saya bilang itu ada satu orang itu, aduh, saya lupa teolog siapa ya. Waktu dia bahas aborsi, dia bilang kayak gini. Aborsi itu cuma boleh dilakukan kalau dua hal gitu. Satu, kalau anak itu kalau kalau keberadaan anak itu tuh membahayakan ke- proses kelahiran anak itu tuh dan kehamilan itu membahayakan ibunya gitu. Kalau seperti itu ya boleh anak itu maksudnya eh, eh, dilepas gitu istilahnya gitu ya. Yang kedua adalah kalau anak itu tuh hasil dari rape atau incest, maaf. Ya itu gitu. Selain itu termasuk cacat, ya Tuhan bisa pakai orang yang cacat juga gitu. Contohnya kayak Nick Vujicic gitu kan. betul. Nah, itu. Nah, jadi dua. Kalau mau melakukan pembunuhan, bukan aborsi itu ya, yaitu cuma dua itu doang syaratnya. Satu, kalau memang keberadaan apa proses anak itu tuh bisa membahayakan nyawa ibunya, kalau 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 proses itu nanti ibunya yang mati, atau yang kedua, kalau misalnya anak itu adalah hasil dari pemerkosaan atau hasil incest. Nah, ada orang yang ngomong, loh hasil pemerkosaan juga nggak apa-apa kan bisa anak itu dipakai Tuhan. Ya, tapi problemnya adalah kalau kita lihat dari sisi ibunya, gitu ya, dari sisi ibunya yang mengalami satu apa namanya satu trauma gitu, itu suatu hal yang nggak gampang meskipun kita bilang loh ya bisa kan diserahkan nama itu. Tapi saya bilang kalau yang masalah ini ya, masalah yang rape tadi atau incest itu adalah satu pergumulan yang jadi kayak gini, satu pergumulan yang kita harus kembalikan kepada orang yang mengalami dan bukan kita yang membuat judgement. Karena kita nggak tahu konteks lengkapnya seperti apa. Kita di sini bukan hakim. Kita di sini cuma bisa memberikan simpati kepada orang yang mengalami itu. Nangkep maksudnya ya, gitu. Jadi, ya kira-kira dua itu sih. Oke, oke. Ya, cuman waktu itu ada research-nya, saya pernah baca ya, yang apa yang biblically relevant science gitu, bahwa life begin at conception, di mana ketika sperma bertemu dengan telur tuh ada cahaya kan, mereka scan tuh ada satu energi cahaya dan ternyata energi cahayanya ketika di nanomolecular level tuh sound wave. Jadi maksudnya firman itu menjadi hidup. Nah, jadi kan itu kembali lagi bahwa setiap hidup itu diciptakan dari Tuhan ya, mengandung roh Allah. Meskipun kita lihat relevan konteksnya apakah itu perkawinan sah atau nggak sah. Nah, apakah nanti ketika anaknya itu lahir tetap bisa menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan? Sebenarnya tetap bisa ya. Oh, tetap bisa, tetap bisa. Gitu, tetap bisa. Cuman sekali lagi kalau misalnya yang tadi membahayakan ibunya, kalau kita harus tanya ibunya atau anaknya, ya meskipun memang ada kasus-kasus tertentu yang ibunya bilang udahlah aku mati nggak apa-apa tapi anakku hidup. Tapi saya pikir kalau misalnya ibu itu mengambil keputusan atau satu keluarga itu mengambil keputusan bahwa nggak pengen istrinya aja yang hidup, itu Hmm, sah. Sama oke. juga dengan tadi itu. Jadi makanya itu saya bilang bukan kita di sini bukan sebagai seorang judge-nya gitu. Kita hanya bisa memberikan simpati gitu dan Hmm, memberikan pertimbangan. Tapi bukan kita sebagai yang menilai ini salah atau enggak karena kita nggak tahu konteksnya gitu. Kalau saya sih bilang, bisa nggak Tuhan pakai? Bisa. Ya itu pertimbangan yang kita bisa berikan. Ya kamu mengalami hal yang tidak mengenakan seperti, ya kamu mengalami hal yang traumatik seperti ini.
eh, Tuhan bisa nggak pakai 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 anakmu? Bisa banget. Saya juga pernah dengar ceritanya kayak gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang dialami sama si gadis ini gitu kan. Apalagi kalau dia masih di bawah umur dan dia harus mengalami seperti itu. Ya kalau saya sih bilang kita cuma bisa memberikan saran tanpa memberikan pertimbangan tanpa memberikan judgement sih. Saya nggak bilang ini pasti sesuatu dosa atau enggak atau gimana gitu. Ya Tuhan bisa pakai bisa. That's it. Itu. Oke, berkaitan dengan ini Kak, apakah pandangan Kristen itu mengatakan bahwa bayi di dalam kandungan itu sudah ada dosa apa belum? Oh Atau iya dong. dosa dosa itu bukan saat orangnya udah bisa moralitas ya kan ada yang Mm-mm. makanya kita ada sebagian gereja mengenal baptisan anak ya Mm-mm. karena dosa itu sudah ada sejak awal. Tapi kan Mm-mm. ada juga yang bilang katanya dosa itu ketika anak itu sudah di umur yang sudah bisa memutuskan secara moral dan memiliki pengertian apa itu Jadi kayak keselamatan. gini biasa. Jadi biasanya penjelasannya kayak gini. Jadi kita itu dosa, sebenarnya dosa itu apa sih? Dosa itu bukan cuma tindakan, bukan cuma action gitu ya, tapi status kita di hadapan Tuhan. Apakah kita status kita itu adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan? Ya sejak kecil ya, sejak sebelum dilahirkan, sejak di dalam kandungan. Mazmur 51 bilang kayak gini. Hmm, mana lagi ya? Eh, Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi dari kecil pun sudah Mazmur 51. Sejak kecil pun ibaratnya kayak gini ya, dosa itu kayak gini ibaratnya. Bayangkan Anda hidup di China zaman dulu, ya kan? Zaman dulu kalau di China, bahkan mungkin di Roma juga sama ya. Biasanya zaman dulu kayak gitu. Pernah kan dengar hukum yang satu, kalau bapaknya salah, eh, seluruh keluarganya dianggap salah. Nah, kira-kira seperti itu. Si Adam salah, bapaknya salah, semua masuk ke penjara, ya kan? Semua masuk penjara. Nah, katakanlah ketika seluruh keluarga itu masuk penjara, terus ada anak yang lahir di situ, anak itu di penjara atau enggak? Ya di penjara lah, tetap, ya kan? Dia tetap ada di sana, dia tetap ada di sana. Dan dia itu apa? Di dalam penjara itu dia bukan dia tetap berdosa sih, meskipun dia belum melakukan apa-apa. Bukan dia pelakunya, tapi di hadapan eh, apa ya istilah kerajaan itu, gitu ya, ya dia berdosa dan dia layak untuk dihukum, gitu ya. Ya. Tapi memang dia belum melakukan dosa itu secara aktual. Makanya kalau di Hmm. hukum itu dibagi dua, original sin sama actual sin. Original sin Hmm. adalah dosa yang kita bawa dari Adam, dari Hmm. nenek dan kakek moyang kita. Tapi ada yang actual sin. Actual sin adalah dosa yang udah berbuah, udah kita lakukan. Hmm. Hmm. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya nanti adalah apakah anak yang mati di dalam kandungan atau dia belum berbuat dosa loh, tapi kalau dia mati itu waktu apa itu masuk surga atau enggak? Nah, itu juga ya saya nggak tahu, saya bukan Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Tuhan yang beranugerah dan Tuhan bisa kasih anugerah kepada siapapun, termasuk kepada anak-anak. Jawaban saya cuma gitu aja. Oke. Ini mungkin tanya mengenai perzinahan Kak ya. Jadi di perzinahan itu apakah kalau suami itu sadar dia sudah melakukan perselingkuhan nih dan bertobat dan ada tuh kan ada dua dua sisi. Saya pernah ke ini pendetanya bilang ngaku confession cukup hanya ke Tuhan. Apa enggak kalau di Katolik itu kan ada confession box yang kita ngaku ke pendetanya saja karena itu equal dengan ngaku ke Tuhan karena dia bilang Tuhan bisa memaafkan. Nah tapi ada tuh yang apa camp pria sejati siapa yang pernah selingkuh wah semua angkat tangan nih udahnya nanti minggu depannya tiba-tiba banyak yang cerai. Jadi akhirnya jadi maksudnya ketika seorang pria itu melakukan perselingkuhan ini tanyanya ketika bertobat itu apakah harus ngomong ke istri atau cukup ngaku ke Tuhan. Ya ini susah ya, susahnya Karena susahnya yang main scam berlevel-level itu kayak gitu. kejadian asli. Waktu itu saya dengar dari Benar, gereja lain, ya ngaku-ngaku siapa benar. yang ngaku karena musiknya mungkin ngebawa ya akhirnya semua angkat tangan. Nah, minggu depannya banyak yang cerai. Itu tuh juga sempat jadi heboh juga di gereja asal saya juga sih, boleh nggak sih kayak 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 di pria sejati gitu. Saya sendiri secara pribadi ya nggak bisa jawab ya, apalagi saya kan belum married juga, jadi saya nggak tahu tuh apa yang dirasakan ya. Perlu nggak sih kita itu mengakui itu kepada pasangan kita kalau kita itu udah bertobat, ataukah cuman kepada si siapa namanya ke- perlukah kita ngomong itu kepada pasangan kita?
Saya pikir ya itu tadi yang Ko Ian juga bilang ya, itu sesuatu yang kita gumulkan lah sama Tuhan. Maksudnya hal yang sama, camp pria sejati dilakukan di Amerika kok sukses, di Hmm. Indonesia kok gagal. Berarti kan ada hal, ada hikmat lain lah, quote and quote, yang antara mungkin kebudayaan ya, mungkin budaya orang Amerika dan budaya orang Indonesia mungkin beda atau gimana, saya nggak tahu. Yang kita benar-benar perlu minta hikmat Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa seperti itu. Karena orang gini loh ya, kita harus memberikan yang benar, tapi orang kadang-kadang dikasih tahu kebenaran nggak siap, itu juga kita kalau juga juga tanggung jawab kita untuk kita tahu kapan waktunya kita mengatakan yang benar. Kebenaran itu tuh disampaikan kapan, itu istilahnya. Kalau sama-sama masih dalam hal ini mungkin istri atau suaminya sama-sama belum belum misalnya salah atau salah satu sama-sama atau salah satunya itu belum bisa menerima itu dengan baik, ya buyar pasti gitu. Jadi itu persis dengan pertanyaan "Gak jadi batu sandungan, ya kan? Ini bakalan jadi batu sandungan nggak kalau kita melakukan itu? Kalau pada akhirnya malah membawa kita dalam dosa yang lebih besar gitu ya, menyandung orang lain. Ya jangan, tapi juga proses kita itu adalah jangan cuman, oh jangan jadi batu sandungan, tapi gimana caranya supaya orang itu tidak gampang tersandungkan. Nah, jadi dalam hal ini ya kalau memang mau me- 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 mengatakan yang kebenaran itu, minimal yang mengatakan kebenaran itu harus tahu bahwa salah satunya itu udah benar-benar dewasa rohani, secara sangat-sangat dewasa rohani. Kalau dia belum kalau dia belum apa eh, oke lah, saya juga nggak mau ngomong orang yang menjadi korban dari perselingkuhan itu adalah orang yang kurang dewasa rohani. Tapi kalau orang yang yang ini masih belum bisa menerima kebenaran itu, ya jangan dikasih tahu gitu. Kayak gitu aja, simpel aja. Kalau misalnya kita kasih tahu dia kebenarannya padahal dia belum siap dan pada akhirnya berujung kepada perceraian, ya ya itulah ya, jangan jadi orang bodoh gitu. Oke, Kira-kira. siap, Pak. Ini ada pertanyaan, masih tinggal dua lagi ya. Nah, bagaimana dengan konteks membunuh itu kalau punya hasrat ingin bunuh diri? Apakah membunuh diri itu hitungannya dosa? Wah, ini lebih susah lagi ini. Saya pernah di satu gereja, saya pernah bawain khotbah tentang ini ya, tentang bunuh diri. Pada akhirnya saya juga nggak kasih tahu jawabannya, tapi gini ya, saya kasih tahu jawaban ini. Bukan dalam artian berarti gak apa-apa. Bukan, tapi ini benar-benar take it with a grain of salt ya. Jadi pada zaman abad abad pertengahan, memang gereja Katolik bilang bahwa apa? Bunuh diri itu dosa. Dosa yang tidak terampuni. Kamu nggak bakalan bisa selamat karena itu mortal sin. Kamu melakukan itu langsung kamu masuk neraka. That's it. Selesai. Hmm. Tidak ada ampun Hmm. buat kamu. Nah, tapi kemudian reformasi tentu saja Martin Luther dan kawan-kawannya bilang nggak ada dosa yang segitu besarnya sampai Tuhan Yesus itu nggak bisa menghapuskan, termasuk bunuh diri, itu pun bisa, ya kan? Bisa juga. Nah, cuman masalahnya itu biasanya orang-orang akan bilang kayak gini, loh kalau misalnya kamu bunuh diri berarti kamu itu tidak berpengharapan. Kalau kamu nggak berpengharapan, berarti kamu itu nggak apa namanya nggak sungguh-sungguh percaya. Loh kita nggak tahu loh. Orang bunuh diri ya, ini nih ada risetnya. Saya lupa lagi risetnya apa. Orang bunuh diri itu seringkali terjadi itu bukan dia itu selama 1 tahun dia meditate untuk bunuh diri akhirnya dia bunuh diri. Enggak, kadang-kadang itu dia mungkin udah ada depresi gitu ya, tapi dia lagi nggak berpikiran bunuh diri gitu, atau pernah berpikiran bunuh diri tapi batal terus suatu kali dia oke, tiba-tiba datanglah kabar yang nggak enak, langsung otaknya itu gimana gitu loh, karena kita tuh nggak tahu kan hormon apa yang mengontrol kepala kita, mengontrol badan kita sampai akhirnya kita naik ke lantai 100 terus lompat gitu. Itu kadang-kadang sesuatu yang impulsif sekali, bukan sesuatu yang kayak meditated murder gitu, bukan. Impulsif banget. Nah, apa yang terjadi di dalam impuls itu? Saul bunuh diri. Waktu kapan? Ya waktu dia udah kepepet kiri kanan kan, dia bilang daripada aku dipermalukan. Simpson waktu kapan? Ya itu sama waktu dia dipermalukan. Dia bilang udah mendingan aku mati aja. Tuhan kasih aku kekuatan terakhir. Bukan buat bunuhin orang-orang ini, buat balas dendam karena mataku ini mati. Itu. Tapi Simpson jadi apa namanya apa? Simpson jadi saksi iman, berarti masuk surga. Gitu. Jadi gini ya, balik lagi poinnya. Tidak ada satu dosa pun yang segitu besarnya sampai Tuhan Yesus itu tidak bisa mengampuni, termasuk bunuh diri.
termasuk bunuh diri. Jadi kalau ada rekan kita ya yang atau keluarga kita yang bunuh diri, jangan itu membuat kita sampai kehilangan iman dan bilang bahwa kasih Tuhan itu nggak bisa melingkupi dia. Bisa. Tapi kalau buat kita sendiri, ya jangan kemudian oh bunuh diri masuk surga. Bunuh diri bisa masuk surga, ya udah aku bunuh diri aja. Ya jangan kayak gitu juga. Ya jangan kayak gitu juga. Hidup kita itu kan dikasih sama Tuhan ya. Jadi ingat sekali lagi, ini adalah satu jawaban yang kita tanyakan ya. Satu hal yang kalau kita lihat ke orang lain, ya udahlah, orang yang bunuh diri. Oke. Tuhan masih bisa beranugerah. Tapi terhadap diri kita sendiri, jangan. Jangan gitu loh. Karena sekali lagi bunuh diri itu sesuatu yang apa ya? Ada waktu itu si C.S. Lewis kalau nggak salah bilang kayak gini. Kenapa bunuh diri itu sesuatu yang dosa dan sorry. Kenapa kenapa ada sorry. Tadi saya sampai lupa mau ngomong apa. Sorry ya. Tadi saya sampai di mana kok? Maaf. Ya, bunuh diri itu tadi jangan bunuh diri, terus saya juga agak hilang. Oh ya. Jadi bunuh diri itu janganlah kita itu menganggap bahwa bunuh diri itu sesuatu yang ya udah Ya. kita lakukan aja gitu. Karena Hmm. itu juga bisa diampuni, tapi itu tetap dosa anyway. Saya Lewis itu pernah mengatakan seperti ini ya. Kenapa sih kok bunuh diri itu lebih besar dosanya daripada bunuh orang lain gitu? Karena ketika kita bunuh orang lain kita cuma bunuh satu orang, tapi ketika kita bunuh diri kita sendiri kita bunuh semua orang. Nangkep logikanya ya. Kenapa? Nangkep nggak logikanya? Kita bunuh orang lain, kita bunuh satu orang. Tapi ketika Hmm. kita bunuh diri, basically kita lakukan itu kenapa? Karena kita bilang, oh orang lain nggak ada yang sayang sama aku. Ya udah aku bunuh Hmm. diri aja. Gitu. Nah, Hmm. memang secara kalau dihitung berdasarkan itunya memang enggak. Tapi ya apa namanya? Ya tetap kan poinnya adalah kita udah nggak menganggap orang lain itu bisa menolongi kita dan kita nggak menganggap orang lain itu bisa mengasihi kita. Kita nggak menganggap bahwa orang lain itu bisa bisa Tuhan pakai untuk memberikan kita kasih, memberikan kita pertolongan. Hmm. Itulah istilah. Memang berapa kali saya pernah dengar, oh si ini bunuh diri. Sayang sayang banget sih, apalagi kalau masih muda ya. Sedangkan mungkin daripada itu jadi full timer aja gitu, karena kan tuh ladang Tuhan masih butuh banyak volunteer juga. Dan saya yakin ya sangat sayang sih. Mm-mm, benar. Oh ya Iya tadi ya. ada satu komen dari ini, gimana dengan dosa yang nggak terampuni? Ya kecuali itu ya, kecuali menghujat Roh Kudus itu memang tidak terampuni. Gitu. Oke. Nah, apakah ada tips untuk generasi muda di mana saat ini dihadapkan dengan teologis praktis atau penafsiran hukum Taurat dengan argumen sendiri? Dan kebetulan ini kan kemarin saya makan malam sama penatua di Katolik ya. Dan mereka itu kan mereka bilang, wah di Katolik itu penafsiran itu sudah diberikan, adanya Catechism of Catholic Church, udah ada bukunya. Jadi kita tuh udah nggak usah baca tuh, udah nggak usah interpretasi, tinggal baca penjelasannya sudah ada. Nah, sedangkan kalau di reform kan lebih terhadap revelasi individu terhadap Roh Kudus ya. Nah, jadi kan ini pertanyaannya bagaimana saat ini generasi muda kan dihadapi dengan YouTube, Instagram tuh banyak banyak apa eh, teolog-teolog dadakan lah istilahnya, mereka bikin konten dan lain-lain. Nah, kita sikapnya seperti apa? Dan karena kan kalau di Protestan sendiri nggak punya eh, itu ya, kayak buku-buku seperti di Katolik di mana udah ada standarnya gitu. Sebenarnya kita punya, tergantung kita bisa kembali Denominasi. ke denominasi kita. Misalnya kalau kalau kayak gereja tempat saya melayani gitu ya, dari denominasi Dutch Reform itu kita punya tiga. Tadi yang saya masukkan Heidelberg Catechism, eh, jadi Heidelberg Catechism, Canons of Dort, sama satu lagi itu Belgic Confession. Kalau gereja yang satunya, kalau gereja yang ada gereja Reform yang satu lagi gitu, dia ada yang pakai Reform apa Westminster Confession. Itu Hmm. juga ada gitu. Nah, saya nggak tahu kalau Ici apa, tapi saya percaya pasti ada gitu. Misalnya, ya saya nggak tahu apa sih gitu. Kalau misalnya orang-orang yang di apa namanya Metodis, mereka juga punya confessionnya sendiri. Jadi kita bukan nggak punya, kita punya, bahkan itu adalah hal yang pertama kali dilakukan oleh para reformator. Gereja Katolik itu bikin Catechism of Catholic Church itu, setahu saya Catechism of Catholic Church itu malah setahu saya itu tuh malah setelah reformasi deh Hmm. kayaknya. Hmm. Sementara Hmm. kalau Hmm. misalnya kita itu yang dilakukan oleh para 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 reformator begitu jebret itu ya langsung Calvin bikin.
katekism gitu. Martin Luther langsung bikin katekism. Saya nggak tahu kalau yang HKBP itu kan Lutheran, apakah mereka pakai katekismusnya Martin Luther itu yang ditulis sama Martin Luther atau enggak. Nah, jadi pasti ada, pasti ada. Nah, tapi itu sekali lagi itu adalah doktrin-doktrin dasar, ada sedikit yang sampai advance gitu istilahnya. Tapi itu cukup untuk menjadi penonton sehingga kita nggak gampang terombang-ambing sama teolog-teolog yang di YouTube. Sejujurnya saya sendiri juga suka dengerin teolog-teolog di YouTube gitu ya. Tapi biarlah ketika kita dengerin teolog-teolog di YouTube itu kita juga peka lah sama kredensial mereka gitu. Kalau udah jelas dia itu kayak apa ya, teolog-teolog yang pengen viral gitu yang ngapain gitu kan. Kalau memang dia itu teolog yang ada satu channel YouTube ya saya nggak tahu Anda pernah dengar atau enggak. Judulnya itu Redeem Zoomer. Itu dia itu sangat luar biasa karena dia itu Gen Z, masih lebih muda dari saya. Dia nggak apa namanya, dia nggak apa eh, dia lebih muda dari saya, dia nggak sekolah teologi juga. Redeem Zoomer dia dari denominasi Presbyterian dan sangat membawakannya itu sangat oke gitu, sesuai dengan Gen Z tapi tetap sesuai dengan firman Tuhan juga, meskipun dalam hal sejarah gereja dia banyak yang tahun-tahunnya apanya yang halal peritilannya itu ngawur lah, tapi minimal secara garis besarnya itu dia nggak bikin apa ajaran baru yang atau gimana gitu. Saya pikir ya kita juga Oh, mesti punya kepekaan lah ya untuk lihat yang ini baik-baik. ya, from leftist to reform. Ya, Wow, keren, ha. keren. From leftist to Christian. Oh, Heeh. ya, ya, ya. Jadi dia itu kan gamer juga. Jadi dia sambil main game sambil ngomongin firman Tuhan gitu. Tapi itu bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali ya itu ya data-data sejarahnya gitu kan kadang kurang pas. Tapi ya udah. Oke, terima kasih Kak Devina. Itu pertanyaan terakhir dari ini. Terima kasih atas pelayanannya hari ini. Tuhan berkati. Oke, Terima thank kasih you. juga kepada para peserta yang udah memberikan question di Slido ya. Terima kasih.